Sudah kedengeran belum ya? Tes 1, 2, 3. Kedengeran nggak? Hah? Halo? Kedengeran nggak? Tes 1, 2, 3. Oh, kedengeran. Good, alhamdulillah. Yes. Invite to join. Oke. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi, ya kedengaran. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sehat, alhamdulillah, untuk bisa bertatap muka di sore hari yang cerah ini. Setelah alhamdulillah cerah, biasanya kalau dari pagi sampai siangnya cerah banget, sorenya itu hujan. Fenomena cuaca akhir-akhir ini, jangan dibantai karena panas terus ngebantai minum dingin terus ya. Justru di saat panas kayak gini kita harus menjaga terus kewarasan limpa lambung supaya nggak konsumsi yang hyper cold. Nanti kita akan menuainya begitu musim hujan beneran atau musim dingin beneran itu datang. Jadi ya no wonders ya, di fenomena cuaca seperti ini kita cenderung lebih mudah untuk batuk dan flu, karena kecenderungan kita, hobi kita pas lagi panas minumnya yang dingin-dingin. Justru kebalik ya, kalau misalkan cuaca lagi hangat, panas panas terus nanti sorenya hujan, jangan diikutin hawa nafsu untuk minum es lagi, minum es lagi, minum es lagi gitu. Emang di awal enak banget gitu ya, ini ngerasa soalnya kerasa sendiri gitu di awal enak, terus tapi nanti insya Allah bismillah pasti lama-lama batuk dan flu karena limpa lambungnya itu jadi terlalu dingin lembab, sehingga juga kalau limpa lambungnya tidak cukup panas dia akan mempengaruhi energi atau ci-nya paru-paru, jadinya ci paru-parunya juga letoy deh, nggak bisa mendistribusikan cairan ke arah bawah tubuh. Kalau cairannya masih stuck di bagian atas tubuh, termasuk jadinya nanti dia berada di sekitaran rongga dada, pastinya kita akan cenderung menumpuk lendir, menumpuk cairan, jadi harus dikeluarkan. Makanya batuk dan flu itu bukan penyakit ya, tapi proses detoksifikasi, proses pembersihan si lendir-lendir yang terlalu banyak diproduksi di bagian atas tubuh harus dikeluarin lewat mekanisme batuk, lewat mekanisme flu, lewat mekanisme buang ingus begitu ya. Alhamdulillah, biar bagaimanapun ala kulli hal masih diberikan nikmat sehat setelah sekian lama AMPM absen ya. Semoga teman-teman semua yang sudah hadir menyimak selalu dalam kondisi sehat dan seimbang, serta senantiasa dalam perlindungan dan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sehat dan seimbang. Waktu itu Gatmin ada menyampaikan pertanyaan ke saya dari salah satu DM di Instagram si Gembil Oh My God. Kakak, dalam video kakak ini pembukaannya semoga selalu sehat dan seimbang gitu kan. Apakah ada orang yang sehat tidak seimbang, kakak? Boleh penjelasannya kakak gitu pertanyaannya. Wani Piro. Sebetulnya saya sangat tersanjung dengan pertanyaan ini karena berarti sebegitu perhatian dan menyimaknya terhadap konten-konten yang kami sajikan. Sampai opening scriptnya pun mendapatkan perhatian ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Jadi begini, kesehatan holistik tidak hanya melihat tubuh sebagai kumpulan organ, tapi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, di mana aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual itu saling berkaitan. Banyak orang mengartikan sehat hanya sebagai tidak adanya penyakit fisik ya. Seseorang bisa saja tidak mengidap diabetes, hipertensi, atau penyakit kronis lainnya, sehingga secara medis dia dianggap sehat. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah orang itu memiliki energi yang optimal? Apakah dia mudah merasa lelah atau burnout? Apakah dia kesulitan tidur nyenyak? Apakah dia sering merasa cemas? Apakah dia sering merasa ditinggalkan sendirian, tidak ada orang-orang yang menyayanginya? Apakah dia sering membuat drama buat orang-orang di sekitarnya sehingga dia dijuluki drama queen atau drama king gitu? Jika dominasi jawabannya sebagian besar adalah iya,
Maka, meskipun secara fisik dia bebas dari penyakit, kualitas hidupnya tidak optimal. Inilah yang dimaksud sebagai kondisi tidak seimbang. Tubuhnya sedang mengirimkan sinyal-sinyal peringatan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki sebelum sinyal-sinyal itu berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Nah, konsep seimbang itu melangkah lebih jauh daripada sekedar sehat. Keseimbangan berarti setiap aspek dalam diri kita berfungsi secara harmonis, fisik dan metafisik, baik itu di level mental, emosional, psikososial, dan spiritual. Kebayangkan seorang misalkan eksekutif muda ala milenial atau ala Gen Z kekinian yang sukses gitu ya, kerja 16 jam sehari, meeting sana sini, deal besar ada di tangan, approval gampang. Dia makan makanan sehat dari catering premium, rutin nge-gym, geng lari gitu ya dari kenyataan dan konsumsi suplemen berkelas. Tapi di balik semua itu dia sering merasa cemas, sulit tidur nyenyak, merasa kesepian, hubungannya tidak baik-baik saja dengan kedua orang tuanya atau dengan suami atau istrinya, dan tidak pernah sholat wajib 5 waktu. Sebagai syarat minimal seseorang dikatakan muslim. Saya kasih contoh muslim karena saya seorang muslimah. Jadi kalau ditanya, kamu sehat? Dia pasti jawab, sehat banget gitu. Tapi apakah dia seimbang? Jawabannya belum tentu. Itulah inti dari apa yang selalu saya sampaikan dalam opening script AMPM. Sehat itu tentang absennya penyakit. Sementara seimbang itu tentang hadirnya kualitas hidup yang optimal. Sehat juga seimbang, itulah wellness. Ya, pandangan kesehatan holistik yang saya yakini dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu dalam tradisi pengobatan klasik mengajarkan bahwa manusia itu bukan sekedar tubuh jasad. Ya, manusia adalah one whole system, fisiknya, mentalnya, emosionalnya, psikososialnya, dan spiritualnya. Jadi seseorang bisa dikatakan punya tubuh fisik yang sehat, tapi jika mentalnya overwhelmed, emosinya labil, atau spiritualnya kosong, dia sebenarnya sedang dalam kondisi tidak seimbang. Ya, dia sedang berjalan di atas tali tipis yang kapan saja bisa putus dan menyebabkan dia jatuh sakit secara fisik. Sebagai manifestasi terakhir dari pola ketidakseimbangan yang sudah dia tabung secara perlahan maupun secara cepat. Ya. Contoh nyata juga lebih yang sering banget nih kekinian ya, udah rajin nge-gym, makan clean food, minum infused water, tapi ternyata sering merasa lelah, males, dan selalu butuh kafein apapun bentuknya. Mau teh hijau, teh beneran, teh hitam gitu ya maksudnya, teh beneran, kopi, coklat, matcha, bergelas-gelas untuk bisa tune in dan stay productive. Ya, ini sinyal bahwa masih ada yang tidak seimbang di layer fisiknya. Atau pada kondisi lain bisa menyelesaikan deadline secepat kilat, dia cerdas, punya intellectual quotient yang tinggi gitu, IQ-nya tinggi, tapi dia sering merasa insecure, takut gagal, overthinking, pikirannya dipenuhi dengan kecemasan, padahal secara fisik dia terlihat prima. Ya, tidak bisa dikatakan seimbang juga seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman, sehat itu sehat secara fisik yang kita lihat itu baru langkah awal. Langkah selanjutnya yang jauh lebih penting adalah mencapai keseimbangan. Ya, keseimbangan adalah kondisi di mana seluruh lapisan tubuh ini saling mendukung dan berfungsi secara harmonis. Karena pada akhirnya, kesehatan sejati bukan tentang seberapa bebas kita dari penyakit, tapi seberapa optimal kita bisa menjalani hidup. Begitu. Selamat datang dan selamat bergabung di sesi live Instagram AMPM. Anda menanyakan, praktisi menjawab. Persembahan si Gembil Oh My God dan Rumah Holistic Wellness Journey. Oh, Masya Allah, kita ternyata sudah ada di episode 8 setelah sekian lama hiatus vakum dari live Instagram. Ini adalah episode 8 adalah episode spesial karena saya nggak akan banyak ngomong, capek kebanyakan ngomong.
Saya akan berbagi mic sore ini dengan seorang Gapster mama yang sudah berjuang melalui gut healing journey, membersamai putranya. Insya Allah nanti kita akan sharing bersama seperti apa gut healing journey yang sudah beliau lalui, bagaimana ups and downs-nya, juga apa sih tips and triknya bisa konsisten, dan ya udah sih let go gitu, ya udah sih jalani aja dulu. Saya sapa dulu teman-teman yang baru bergabung, baru follow dan baru tahu. Perkenalkan, nama saya Halidah Hayulani. Saya adalah praktisi kesehatan holistik tersertifikasi dan Certified GAPS Nutritional Protocol Practitioner. Begitu ya, saya bukan dokter medis konvensional. Namun latar belakang pendidikan formal saya adalah ilmu kesehatan konvensional. Apa saja yang disampaikan dalam sesi live ini adalah berdasarkan kompetensi keilmuan yang saya miliki, yang berbasis kedokteran klasik holistik, baik itu di TCM, klasik Arabik, and Islamic Medicine, Tibu Nabawi, Phytomedicine, dan herbalisme, juga protokol nutrisi GAPS. Disclaimer dulu bahwa hal-hal yang disampaikan melalui sesi live ini bersifat edukasi informatif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengambilan tindakan medis ataupun pengobatan bagi setiap individu yang menyimaknya. Dan sebagai seorang CGP melalui sesi live Instagram ini, saya berharap teman-teman mendapatkan jawaban yang mengarahkan ke jalan yang benar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan seakurat mungkin. I will always try my best to explain, meminjam istilahnya The GAPS Chef, my favorite teacher Mama Monica Corrado, this beautiful, incredible, delicious, nutritious healing protocol, sehingga informasinya tidak simpang siur yang justru menimbulkan keresahan massa. Hal-hal yang saya sampaikan pun tidak merepresentasikan secara keseluruhan atas apa-apa yang telah diformulasi oleh medical doctor Natasha Campbell McBride selaku penemu protokol nutrisi GAPS. Oleh karenanya, jika ada perbedaan antara yang saya sampaikan dengan teori juga prinsip dari beliau, itu semua berdasarkan inisiasi saya sendiri sebagai seorang CGP dengan tetap memperhatikan pakem-pakem GAPS Nutritional Protocol. Dan silahkan teman-teman merujuk kembali ke sumbernya, di bukunya. So please read the book. Hal terpenting untuk sukses jalanin GAPS Nutritional Protocol. Dr. Natasha sendiri, tunggu sebentar, saya akan... Oke. Ya, Dr. Natasha Campbell McBride sendiri selaku penemu GAPS Nutritional Protocol selalu menyarankan untuk baca dulu bukunya sebelum mulai terapi nutrisinya, sebelum memutuskan konsul ke praktisi atau coach, sebelum ikut kelas sana dan sini soalan GAPS di Yellow Book, Gut and Psychology, ataupun di Blue Book, Gut and Physiology Syndrome. Di sanalah seluruh wisdom of GAPS Nutritional Protocol berada. Please come back to the source, the book ya. Dan juga alhamdulillah sudah join ya Mbak Fiona ya. Saya lanjutin dulu sambil pengantarnya. Dan juga ada website di www.gaps.me di bagian FAQs, sumber sahih dari GAPS Nutritional Protocol, di mana informasi padat bergizi ada di sini. Silahkan rujuk ke sini sebelum bertanya kepada jalur yang lain. Ini penting banget, penting sekali karena fondasi. Ya, jangan jadi kaum tanya duluan, baca belakangan. Ya, betul, memang malu bertanya sesat di jalan, tapi kalau kebanyakan nanya pun, insya Allah bikin mumet nggak karu-karuan, karena nggak punya fondasinya. Nggak ngejejek, cuma bayangin kalau gini gimana, kalau gitu gimana, kata orang begini dan begitu. Gitu ya. Jadi, jangan seperti itu, karena sumber-sumber sahihnya insya Allah masih banyak. So, bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan Allah, dan jangan lemah ya. Itulah, coba diresapi kembali hadis tersebut. Sebagai tanda keseriusan kita menempuh gut healing journey adalah dig into the deep of the rabbit hole, do your own research. Baca, agar jadi SDM berkualitas untuk mensejahterakan diri sendiri juga nantinya akhirnya ya, wellness and well-being. Right, oke, begitulah. Tanpa perlu berpanjang lebar tinggi nanti jadinya volume, marilah kita bersama mengundang tamu spesial kita. Alhamdulillah nih sudah sudah bisa join akhirnya Mbak Fiona.
di live IMPM sore hari ini ya. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir dan insya Allah nih nanti akan sharing kisahnya di IMPM persembahan Si Gemil Oh My God dan Rumah Holistic Wellness Journey. Sebelum kita menyelami lebih dalam, mungkin Mbak Fiona bisa langsung diceritakan sedikit tentang BIMO dan bagaimana awal mula Mbak Fiona menyadari ada tantangan kesehatan pada BIMO. Eh, ya Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Terima kasih Mbak Khalida atas kesempatannya mengundang saya untuk join di live Instagram AMPM. Saya perkenalkan, saya Fiona, ibu dari anak saya bernama Abbas Bimo Askara, panggilannya Bimo. Eh, Apa namanya, masalah kesehatannya, Kodarullah sudah Kodarullah, dan alhamdulillah sebenarnya diketahui itu sebenarnya dari bulan pertama dia lahir. Jadi Mhm, perjalanannya memang panjang sampai saat ini. mhm, Itu dari bulan pertama dia lahir, eh, awalnya dari masalah berat badan yang nggak bisa naik adekuat sesuai dengan kurva yang seharusnya, ditambah dia memang lahirnya kecil. Jadi memang harus ngejar banyak, tapi kodarullah dari bulan pertama pun nggak bisa naik sesuai dengan, bisa kak, bayi-bayi naik bisa sampai 1 kilo di bulan pertama dengan ASI gitu. Jadi dari bulan pertama udah jajan banyak ya, Bimo udah jajan dokter banyak. Dari situ, eh, di usia dia 4 bulan, mhm, alhamdulillah saya udah kenal holistik. mhm, Teman saya tanya-tanya gitu. Jadi alhamdulillahnya sebelum dia MPASI saya udah kenal holistik duluan, dan di situ karena saya merasa Bimo ini dari bulan pertama udah ada masalah, jadi alhamdulillahnya nggak tunggu lama gitu. Jadi kami benah, langsung stop, langsung hijrah ke holistik, stop UPF dan sebagainya gitu, langsung benerin, bersihin dapur gitu. Jadi pas dia MPASI udah real food dari awal gitu. Cuman memang eh, problemnya belum terselesaikan. Jadi masalah dia berat badan yang tidak bisa naik adekuat, sampai MPASI pun ya nggak bisa naik adekuat. Tambah di usianya yang 8 bulan tuh udah dibantu terapi untuk perkembangannya gitu. Jadi kan mhm. pertumbuhannya yang terlambat mempengaruhi ke perkembangannya. Jadi perkembangannya juga terhambat. Lalu dari situ awal kenal GAPS, Mhm. pas Bimo usianya 10 bulan, eh, kami konsul ke salah satu GAPS coach gitu. Lalu GAPS sendiri eh, menjalani full GAPS waktu itu. Nah, pas setelah GAPS itu muncul yang lain-lain. Jadi yang tadinya permasalahannya kita apa di berat badan, dia Fokusnya hanya di berat badan gitu ya ya. betul betul kita mulai muncul eksim, terus apa namanya, eh pupuknya Mhm. sembesit gitu. Dia emang dari ASI eksklusif pun nggak pup setiap hari, dan waktu itu masih menganut kalau bayi ASI itu nggak pup Nggak pup nggak apa-apa, setiap hari. nggak pup setiap hari, katanya keserap gitu. Terus Mhm, mas setelah kesini baru paham gitu. mhm, Kalau itu tuh tanda yang tidak baik gitu ya. Jadi sebenarnya dia udah sembelit dari awal, dari lahir. mhm, Terus eh, lalu menjalani full gaps itu, memang pada saat itu ilmunya juga belum kuat, jadi bermodalkan kelas aja waktu itu, dan bukunya nggak saya dalami seperti sekarang gitu ya, nggak cuman saya baca sekilas-sekilas aja gitu. Emang berasa sih bedanya dengan yang saat saya jalani sekarang gitu. Itu memang tidak signifikan ininya apa namanya perubahannya dengan gaps, dengan full gaps waktu itu gitu. mhm, Ditambah sayanya juga nggak belum telaten, walaupun saya ngejurnal gitu, ngefood jurnal, tapi nggak setelaten saat saya jalanin yang
sekarang ini kayak ditakar gitu dari mulai probiotiknya, dari mulai kaldunya gitu. Jadi memang berbeda sekali ininya perubahannya nggak sesignifikan sekarang. Nah pada Saya seneng nih episode begini. Saya ngirit ngomongnya. Capek kebanyakan ngomong gitu. Enakan banyak nanya gitu ya. Sering-sering kita bikin AMPM gini Gatmins ya besok lagi. Mbak Fiona tadi sempat disinggung kalau Bimo ini sudah mulai perjalanan GAPS itu kan ya kurang lebih di sejak usia 11 bulan ya. ya, Boleh diceritakan nggak sih apa sih keluhan awal Bimo saat itu selain memang concern utamanya sebetulnya adalah masalah berat badan gitu ya yang stuck dan nggak sesuai dengan kartu kesehatan IMS gitu ya yang ya. panduan konvensionalnya gitu. Nah apa sih keluhan awal Bimo saat itu yang akhirnya membuat Mbak Fiona memutuskan untuk mencoba GAPS Nutritional Protocol? Eh, Akhirnya kami mencoba GAPS itu karena eh, baca pengalaman orang GAPS juga gitu, mereka bisa sembuh dengan GAPS dan apa namanya, saya juga eh, melihatnya GAPS ini sepertinya bisa nih mengatasi, kayaknya bisa naik berat Hmm. badan GAPS secara yang saya lihat makanannya penuh protein kayak gitu kan, Mhm. lemak, Mhm. protein lemak gitu. Cuman memang pada saat itu emang saya ngejarnya langsung ke target harus naik berat badan saat gaps, bukan ke healing yang eh, Mhm. apa ususnya diperbaiki dulu, pencernaan diperbaiki dulu. Memang pada saat itu mindset saya masih langsung target yang kayak gitu. Jadi yang membawa saya ke gaps, walaupun pada saat itu saya juga galau dan masih kegalauannya adalah beneran nih nggak pakai karbo, itu juga masih ada di pikiran saya pada saat itu gitu. Mhm. Terus sampai masalahnya saya juga selalu googling kan, jadi Mhm. ketika googling dan ketemu artikel yang menjelaskan gaps ini belum apa namanya, belum ada penelitiannya, Mhm. dia mengeliminasi karbo yang mana nanti akan kekurangan makronutrisi gitu. Jadinya itu sebenarnya sempat ragu gitu, apalagi pas diskusi sama suami juga gitu, beneran nggak sih ini gitu. Dan pada saat itu ya itu saya baca bukunya belum sedalam sekarang, dan masih artikelnya itu masih artikel orang Indonesia gitu. Kalau Mhm. sekarang saya banyak nyarinya kan artikel bule-bule Dari luar. luar gitu, jadinya lebih karena di mereka gitu yang holistik ini kan lebih terbuka gitu ya Mbak Khalida, Mhm. orang-orangnya juga udah pada lebih melek. Nah pada saat itu Mhm. emang keraguan saya tuh itu, tapi akhirnya setelah diskusi dan setelah saya coba sholat istikharah juga gitu untuk tunjuk kayaknya bisa gitu dengan gaps untuk menaikkan berat badannya. Emang targetnya waktu itu berat badan, belum Berat badan ya yang belum ke utama. memperbaiki usus pencernaan gitu, belum ke situ gitu Mhm. di target itu. Oke, ini usia 11 bulan berarti ya. Bimo sudah mulai melakukan protokol nutrisi GAPS dari dengan bimbingan dari GAPS Coach ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru tahu tentang GAPS Nutritional Protocol, saya jelaskan sedikit ya, for your information, saya adalah GAPS practitioner. Peran antara coach dan practitioner itu sangat jauh berbeda, karena coach berfokus untuk membimbing di ranah penerapan GAPS secara sinkron dengan lifestyle dan kitchen management. Sementara memang fieldnya practitioner lebih ke ranah klinis, karena seorang certified GAPS practitioner haruslah seorang yang berlatar belakang kesehatan, pernah menempuh pendidikan kesehatan, atau pernah dan atau masih praktek sebagai tenaga kesehatan baik di ranah konvensional maupun holistik seperti dokter, perawat, nutritionist, naturopat, homeopat, apoteker, terapis akupunktur, terapis fisioterapi gitu dan lain sebagainya. Intinya dia harus berlatar belakang pendidikan kesehatan atau pernah menempuh pendidikan kesehatan atau masih aktif sebagai tenaga kesehatan atau sebagai praktisi kesehatan gitu. Nah, teman-teman juga bisa melihat penjelasan yang tadi saya sampaikan di website gaps.me, seperti yang juga sudah saya sebutkan tadi di opening website gaps.me-nya gitu ya. Nah, jadi sebentar. Oke, Mbak Fiona, saya
baru lihat-lihat lagi dokumen Bimo di awal-awal konsultasi. Sepertinya dokter yang menangani Bimo itu yang baru-baru ini viral ya Mbak, benar nggak sih? Kalau seingat saya iya ya, saya baca di hasil biopsi, hasil endoskopi, di resume ranapnya Bimo, seseprof tersebut yang ya bismillah Bimo masih Allah lindungi dari efek samping post endoskopi ya, bocor usus ya gitu. Kenapa juga akhirnya Bimo yang kita pilih, kita angkat untuk sharing gut healing journey-nya karena secara garis besar kasusnya nggak beda jauh gitu dengan yang viral di bulan Juni kemarin. Kami di Rumah Holistic Wellness Journey punya patokan kegawat daruratan dan menurut kami dari POV pengobatan holistik kasus seperti Bimo dan lainnya itu tidak perlu sampai endoskopi. Apalagi 2 kali karena tidak gawat dan tidak juga darurat gitu. Endoskopi itu bukan obat. Tapi pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa. Post endoskopi so what? Kan tetap kudu dibenerin ya kan situation and conditionnya. Itu kenapa ketenangan adalah bagian dari pengobatan dan obat itu sendiri gitu. Jadi ya harus tenang gitu orang tuanya. Makanya sering saya sampaikan pada klien-klien kami begitu tertimpa musibah, misal anak sakit berat gitu ya. Coba tarik nafas dulu. Laki bini gitu ya. Suami istri ini harus tarik nafas dulu kan anak berdua, bikinnya juga berdua. Ya, jadi pas sakit ya tanggung jawabnya juga harusnya berdua gitu. Tarik nafas, tobat, penanganan pertama pada kondisi sakit dan adalah sikap eling gitu ya. Kalau ini adalah musibah gitu, istighfar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa khlifli wa khairam minha gitu ya. Salat istiqoroh, minta dulu petunjuk kudu apa. Jadi setiap keputusan kita itu Allah ridhoi dan tidak tersesat. Itu. Kita berlanjut lagi ke Mbak Fiona. Iya ya Mbak, benar kan ya? Ya. Gitu ya benar ya. Ya qadarullah wa masya'afa'al ya. Nih, balik lagi ke Mbak Fiona. Di usia 15 bulan, nah keluhan Bimo ini kan mulai bertambah ya. Ada eksim, ada perutnya bloating gitu ya, buncit. Padahal makannya nggak banyak-banyak juga gitu, kembung sampai beruntusan. Kira-kira ada kaitannya nggak sih dengan perjalanan gap sebelumnya yang sudah dimulai? Nah, di situ kami nggak masih clueless gitu. Mhm. eh apa namanya, nggak ada pendampingan yang apa, yang ini dengan Komprehensif gitu ya, ya. dengan coach atau praktisi gitu kan. Kami Mhm. awal gitu. Mhm. Jadi pas kok setelah gaps muncul eksim, terus Mhm. perutnya buncit, melendung, Mhm. bener-bener Mhm. melendung gitu. Terus beruntusan gitu, kulitnya sering beruntusan, apalagi kalau kena panas beruntusan. Terus jadi kami masih nebak-nebak aja, mungkin ini karena makan Mhm. itu. Nggak, dan baru tahunya eksim itu muncul setelah gips ya setelah konsultasi sama Mbak Khalida gitu. Iya, ya. Oke. Itu adalah bagian dari proses gaps itu gitu, munculnya Mhm. proses gaps itu gitu. Jadi ya pada saat itu makanya sampai di perjalanannya sampai kami akhirnya IgG juga gitu. Ya, ya. Padahal IgG food sensitivity-nya sebetulnya nggak terlalu bad ya, karena label merahnya bismillah pas dilakuin IgG food sensitivity-nya itu Dalam menurut kategori saya pribadi sedikit, ya, betul. Dan sepertinya bismillah memang banyak tertolong kondisinya karena dan lebih mudah recovery juga karena sudah pernah menjalani full gaps di usia 11 bulan itu ya. ya benar. Ya, begitu. Makanya ya event sedikit pun healing journey yang kita pernah tempuh, itu pasti akan ngefek gitu secara sadar atau tidak sadar ke tubuh orang yang menjalaninya gitu. Makanya saya kaget pas konsul diberikan IgG food sensitivity-nya sebetulnya secara secara label merah ini kategorinya masih cenderung sedikit untuk kategori seseorang yang sudah tegak diagnosa IBD gitu ya dan hasil pemeriksaan fekal kalprotektinnya memang sudah positif menunjukkan IBD ya kan Mbak Fiona waktu saat itu ya. Nah, dari semua gejala yang ada dari POV-nya holistic classic, memang semua gejala yang ada di Bimo ini menunjukkan panas kering gitu. Lebih prefer di cuaca sejuk, mudah berkeringat saat panas gitu, kulitnya kering, eksim, gatal, flare up justru saat cuaca panas. Nah, dengan tantangan yang makin bertambah nih di usia 15 bulan, apalagi sempat ada fase cheating, banyak cheating karbohidrat. Jadi full gaps,
Terus pas terutama pas traveling ya, pas safar emang ini fase-fase paling waktu-waktu paling challenging untuk menjalani GAPS Nutritional Protocol. Pasti ini jadi dilema tersendiri bagi orang tua. Gimana Mbak dampaknya waktu itu Mbak Fiona? Jadi pas mau dua tahun apa setelah 2 tahun gitu ya, jadi Hmm. udah cobain pakai karbo, sesekali saya kasih karbo gitu. Sebenarnya karena saya merasa lagi, waktu itu lagi capek dengan gaps, karena mungkin itu itu tadi ya gitu, progresnya tidak signifikan, jadi saya merasa Mhm. ini tidak Karena ngesetnya emang ngefek. udah goalnya udah big ya dari Iya awal. benar. Berat badan gitu, Betul, naik berat badan. betul. Betul, dan berat badannya nggak naik gitu kan, kok kayak nggak ngefek gitu kan. Iya, iya. Tambah kan perkembangannya, usia mau 2 tahun kan, Mhm. banyak yang harus dikejar gitu ya Mhm. caranya gitu. Jadi eh, kok nggak ada efeknya apa-apa gitu, saya jadi ngerasanya nggak ngefek si gaps ini. Mhm. Jadi akhirnya di masa saya lelah itu saya mau cobain ke karbo, tapi perjalanan mencoba karbo itu nggak beberapa ya, banyak, sampai semua grains saya coba pun nggak merasa ada yang cocok, dan entah kenapa hati kecil saya juga ngerasa nggak cocok gitu pakai karbo gitu, si Bimo ini, maksudnya kayak dengan karbo pun nggak ada perubahan apa-apa juga gitu, pupnya juga makin amburadul juga gitu. Pas Mhm. eh, coba karbo juga, kalau pakai nasi dia jadi Mhm. keras gitu, terus nanti pernah coba quinoa, Mhm. pupuknya ya utuh si quinoa gitu, Keluar lagi quinoa bijinya keluar gitu lagi ya. quinoanya, bijinya gitu. Jadi perjalanan mencoba karbo juga, Mhm. saya merasanya tuh nggak nggak serap juga gitu, nggak pas juga gitu, nggak, karena juga nggak ada perubahan juga gitu ketika dicoba karbo. Terus juga setelah, eh, oh kalau yang ini setelah ini sih, setelah endoskopi deh, Mhm. IBD saya coba pakai FODMAP, Oh, diet FODMAP. Mhm. diet juga merasa nggak ada ini perubahan signifikan gitu, dan sedikit banget, maksudnya di hati kecil saya tuh sedikit masih ada harapan sebenarnya ke gaps gitu pada saat itu. Cuman memang ya kodarullah harus kesana kemari dulu kayaknya. Apa sih momen yang paling bikin deg banget? Kayaknya emang harus balik ke gaps nih gitu. Karena udah coba dengan eh konsul sana konsul sini gitu, kayaknya praktisi holistik tuh udah saya cobain gitu, konsul-konsul dengan dietnya, terus dengan Mhm. misalnya kan kalau ini kasih suplementasi gitu ya, dengan Hmm. kasih yang macam-macam tuh juga udah, dengan Hmm. probiotik yang banyak itu juga udah, satu paket probiotik itu udah pernah, terus pakai diet yang tadi ya, low FODMAP, diet apalagi ya pokoknya udah pernah dicoba, diet berdasarkan si IgG juga udah pernah, Mhm. terus diet eliminasi juga ya itu ya berdasarkan Ya. IgG. Terus bahkan sampai diet yang ini lomba yang vegan dulu itu loh, yang Hmm. eh, diawalin dari sayur Diawalin dari vegan. dulu gitu ya, Mhm. sayur-sayur Mhm. baru, cobain protein gitu, Mhm. karena saya consider ke eksim tadi gitu. Hmm. Eksimnya mungkin karena banyak alergi protein gitu, tapi berdasarkan IgG kan dia nggak ada protein, Label rednya ya, betul. label rednya nggak ada di protein, telur yolk Betul. doang gitu, salah, white white putih telur doang, yolk yolk Hmm. gitu. Terus dan tipenya ini, si Bimo ini emang munculnya tuh baru beberapa lama kemudian gitu, nggak langsung, jadi emang menganalisa saya susah pada saat itu, Mhm. jadi saya Mhm. memang clueless harus diet apa lagi. Nah, kenapa saya pilih gaps lagi, karena si gaps ini eh, menurut saya terstruktur, perkenalan makanannya gitu, dari stage 1 sampai stage 6 nanti tuh bener-bener eh, jelas gitu panduannya. Karena misalkan saya jalanin FODMAP gitu, waktu itu saya pilih makanan yang low FODMAP, terus habis itu apa gitu, karena kalau gaps
misalkan udah stage 1, dia naik ke 2, 3, 4, Hmm. 5, selesai full gaps, terus coming off gitu. Ada Oke. stage jelas gitu Mbak. Jadi kayak menurut saya kayak jelas alurnya terstruktur Hmm. dan itu benar-benar berdasarkan kondisi tubuh kita gitu. Tapi ketika diet diet yang lain kayak tadi gitu low FODMAP, saya pilih makanan eh, yang boleh gitu di low, yang emang low FODMAP. Habis itu apalagi gitu kalau gaps tuh jelas gitu. Jadi saya masih punya harapan gitu. Kayaknya bisa gitu pakai gaps lagi gitu. Setelah malang melintang Ya, mencoba mencari jawaban gitu ya. Momennya itu pas after banyak cheating di apa namanya safar traveling pulang kampung atau justru post endoskopi yang bikin Mbak Fiona tuh udah deh balik lagi aja ke gaps gitu. sebelum ini pas mencoba no plan akhirnya sebelum Hmm, kopi itu. hmm. Sebelum endoskopi kan Sebelum endoskopi berarti ya. iya sebelum endoskopi pas dia usianya 3 tahun itu mau 3 tahun Hmm, dari 2 sampai 3 tahun itu kan pupnya makin amburadul itu yang saya hmm. malah jadi ambiar terus tapi sembelit tapi ambiar gitu kan. Tapi sembeli tapi ambiar gitu Eh, kan. jadi Baik. diare bukan tak Hmm. sembelit yang harusnya keras tapi keluarnya cair gitu kan. Dan ketika saya tanya konsul ke dokter, dokter konven juga ya mereka nggak bisa menjawab itu, menjawab kekepoan saya dan keraguan saya karena pupnya kalau biasanya orang sembelit kan ketika besok pupnya pasti keras gitu, tapi ini Bimo yang keluar cair gitu, tapi satu kali aja pupnya nggak diare, Oke. bingung gitu ya. Nah pas di situ sih jadi kayak Hmm. dan di situ momennya pas lagi eh, juga lagi apa namanya offside dari gaps dan ternyata makin parah gitu terutama di Hmm. punya, jadi dan di situ saya punya pikiran balik lagi ke gaps gitu, makanya setelah pada saat apa namanya pupnya makin amburadul itu kan sempat yang tes feses yang fekal itu juga udah Aha. Mhm. ya, saya udah IB. Bedak ya. Hmm. Dari situ baru saya eh, memutuskan balik lagi ke gaps gitu. Ini kan sempat konsumsi L-glutamin ya dengan segala macam Betul. suplemen-suplemen itu. Gimana nih pengalamannya konsumsi suplemen? Kan matching ya L-glutamin untuk sindrom IBD gitu. Ya, Koleksi suplemennya waktu itu berapa banyak Mbak Vina? kayaknya cuman L-glutamin, Hmm. L-glutamin probiotik yang dipakai, L-glutamin probiotik. Udah sih kayaknya nggak ada lagi soalnya vitamin D gitu emang udah nggak konsumsi lama Mhm. karena waktu itu kenapa ya? Itu juga emang hasilnya udah tinggi tapi ternyata gejalanya juga masih masih ada. Secara klinis masih gitu-gitu Iya, aja. gitu-gitu. Ngefek langsung nggak sih menurut Mbak Fiona saat menjalaninya? Kalau saya kan dari point of view praktisi nih ya ngebelain midstock. Antara midstock sama L-glutamin menurut Mbak Fiona yang lebih ngefek saat itu buat Bimo yang mana? Karena pada saat itu saat konsumsi L-glutamin gak konsumsi Mhm, stok, ada mhm, sih memang si mhm, L-glutamin ke pupnya gitu. mhm. Cuman karena sekarang bisa ngebandingin ya lebih ngefek mid stock. Lebih ngefek midstock. Iya. Oke. Itu ya tadi nanti saya akan menjelaskan juga nih tentang kok tapi konstipasi tapi pupnya ambiar gitu ya semua ya memang banyak sindrom ini nanti insya Allah saya jelaskan yang banyak bikin akhirnya ibu-ibu itu bingung ini sebenarnya diare apa konstipasi gitu. Ini perjalanan Bimo sungguh berliku ya. Sungguh berliku ya insya Allah Mbak Fiona ya memang untuk mendapatkan jawaban atas kesembuhan perjuangannya luar biasa gitu Masya Allah sampai akhirnya di usia 3 tahun Mbak Fiona mendatangi kami Rumah Holistic Wellness Journey. Bisa diceritakan Mbak Fiona apa sih keluhan utama Bimo saat itu yang membuat Mbak Fiona dan suami merasa butuh bantuan lebih lanjut? Eh, jadi pas pupnya amburadul itu dan akhirnya Hmm. konsul ke Prof Gastro Mhm. itu eh pas berdasarkan hasil lab feses yang fekal Oh, protek protektif. Hmm. itu dia udah
tulisan diagnosanya IBD itu saya udah eh, cari tahu sendiri. Jadi kayak pas di situ balik lagi nih kayaknya gaps bisa. Nah, pas di situ baca lagi, balik lagi baca ke bukunya dan saya baru tahu ada istilah no plan Yes. itu. Tapi penjelasannya dikit banget kan di buku. Terus di web juga saya cari-cari website bule-bule practitioner yang dari luar gitu ya. Mereka jelasin tentang no plan itu kayak gimana gimana gitu. Terus Yes. akhirnya ada di buku biru ininya stepnya saya pinjem ke temen yang punya buku biru karena saya punya buku kuning doang. Jadi saya pinjem buku biru. eh Ya udah waktu itu diskusi sama suami akhirnya suami juga setuju karena eh, jujur di situ bener-bener udah mentok harus mau diet apa lagi mau ngapain lagi udah nggak tahu dan saya ngerasanya gaps ini karena tadi yang saya bilang dia ada step-stepnya tuh jelas Betul. terstruktur gitu jadi saya rasa healing dengan gaps tuh insya Allah bisa kok asal telaten gitu tulisin satu-satu kayaknya bisa jadi setelah saya baca No Plan Gaps karena kondisi Bimo ini makin parah dan yang bikin parahnya sih sebenarnya karena perkembangannya itu yang bahkan di 3 tahun dia bisa ngomong gitu ya jadi Yes. ada Speech delay ya. tuntutan di perkembangan dikejar gitu kalau mungkin kalau sekedar pupnya doang bermasalah terus dia tapi perkembangannya normal gitu ya sesuai dengan milestone-nya mungkin nggak sampai harus endoskopi gitu kayaknya gitu nggak harus ditempuh sampai ke situ gitu cuman karena dari sisi perkembangannya dia juga terlambat jadi eh, ya apa ya apapun dicoba saat itu gitu kan akhirnya setelah eh, apa hasil fekalnya itu IBD saya coba no plan setelah baca bukunya terus nggak lama panggilan untuk endoskopi datang jadi setelah 1 bulan no plan itu bulan berikutnya Oktober 2023 itu no plan Novembernya endoskopi jadi pas Bimo dirawat inap tuh udah Sudah no plan gaps. gaps udah no plan gaps gitu nah pas pada itu uh, dari hasil endoskopinya jadi ketahuan apa diagnosisnya dari hasil endoskopi dan kolonoskopi terus pada saat itu uh, kami ngerasa di buku itu sedikit banget penjelasan tentang gaps gitu dan kami nggak tahu yang udah pernah jelas apa tanya-tanyain kan rata-rata pasti gaps intro full gaps gitu saya belum pernah ketemu orang yang jalanin Ngejalanin no plan gaps. iya di circle holistik yang saya kenal gitu tanya-tanya terus apa konsul lagi ke praktisi yang udah ada gitu tapi ada alasan tertentu yang kami nggak jadi konsul ke mereka akhirnya eh, saya itu bisa ketemu sama Mbah Khalida itu masya Allah jadi dari teman saya yang teman holistik juga gitu yang udah lama kami kenal dan curhat soal gaps juga karena dulu anaknya pernah menjalani gaps juga dari zaman Bimo dulu masih bayi full gaps itu kami udah sering sharing. Nah kebetulan teman saya ini nggak kebetulan ya Qadarullah. teman saya ini ada di Telegram waktu Mbak Khalida masih di Telegram. Oh, wellness masih di Telegram. Dan soalnya pada saat itu saya udah nggak ini Mbak, udah nggak update gitu loh soal apa influencer holistik gitu-gitu udah saya jarang karena fokus healing Bimo ya. Udah jarang main IG gitu. Jadi udah nggak tahu siapa nih gitu-gitu kan. Terus dia dikasih dia ngasih tahu. Semoga ini ada Mbak Khalida gitu. Siapa baru pernah dengar gitu kan. Terus aja apa namanya apa IG-nya ini gitu kan dikasih tahu. Terus sempat join di Telegram juga waktu itu pas masih Mbak Khalida masih di Telegram. Tapi nggak lama langsung dipindahkan ke WA gitu. Baru banget join ke Telegram. Terus saya kepoin IG Mbak Khalida, ternyata Mbak Khalida no plan kan. No plan gaps, betul. Gaps.
Kayak Karena saya survivor untuk IBD juga gitu. Saya colitis ulcerative warrior, makanya pakai no plan caps. ya, makanya Masya Allah kayak pas saya bacain, wah saya langsung kasih tahu suami juga kan, Mhm. wah ini ada. Terus kayak Mhm. saya kasih tahu teman saya juga, ternyata Mbak Khalida no plan juga gitu. Karena Mhm. kayak teman saya juga nggak tahu tentang no plan gitu. Saya tanya nih, Betul. jadi Karena yang common adalah introduction dan full gaps ya. iya Mbak. Jadi Mhm. di eh buku teman saya ini Yang ya, biru. Mhm. game yang biru tuh saya baca bolak-balik tuh emang karena penjelasannya dikit banget, cuma beberapa halaman tuh Betul, betul. juga clueless gitu. Abis ini Mhm. mau ngapain gitu. Terus apa namanya perkenalan ininya tuh berapa lama, terus selama berapa lama jalaninnya dan lain-lainnya gitu. Kami nggak bisa nanya gitu. Terus udah bolak-balik, udah apa namanya baca-baca web dari luar juga gitu. Emang penjelasannya sedikit. Lalu akhirnya ketemu Mbak Khalida, pada saat itu Mbak Khalida belum buka konsultasi kan, jadi saya cuma DM aja dulu, makanya coba dulu sendiri sampai akhirnya bisa konsultasi sama Mbak Khalida. Ya, Masya Allah ya, Barakallahu Fik. Emang berlikunya tuh gitu ya. Kita nggak pernah tahu Allah mau arahin kita ke jalan Iya. yang mana. Tadi tuh memang Mbak Fiona sebut fecal compaction syndrome ya. Tapi konstipasi, tapi diare. Itu juga yang akhirnya jadi jebakan Batman ke beberapa klien, ke beberapa kondisi. Ibu-ibu yang nyangka kalau anaknya ini diare. Dan buru-buru, ubek-ubek, tiba-tiba jalanin no plan caps gitu. Kalau kondisi Bimo ini kan full konstipasi ya, walaupun ada episode dia itu tiap hari sih, sekali sehari sih, tapi pupnya ambiar gitu. Jadi kan, tapi Bristol stool chartnya nggak jauh-jauh dari 5, 6, 7. Jadi ini sebenarnya diare apa konstipasi. Kalau saya saat itu memang sudah ada di tahap, mungkin bedanya itu juga ya. IBS itu kan beragam, ada IBS constipation, IBS diarrhea, ataupun IBS yang mix. Nanti level selanjutnya setelah IBS dia akan naik kelas ke IBD atau inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease yang paling terkenal dua diagnosa itu. Ada banyak sebetulnya diagnosa kategorinya, dan kalau sudah sampai di inflammatory bowel disease, dia sebetulnya sudah sampai di autoimun. Cuma dua kondisi yang terkenal, yang common banget banyak ditemui, satu colitis ulceratif dan satunya Crohn's disease gitu. Nah, saya saat itu tegak diagnosa di colitis ulceratif, di mana memang dalam sehari itu saya bisa diare maksimal flare upnya saya itu saya pernah 18 kali diare. Bener-bener bener-bener diare cair tanpa ampas apapun gitu. Makanya saat no plan gaps baru juga ngejalanin kurang lebih 3 minggu ya, Masya Allah biiznillah itu langsung merespon tubuh saya gitu. Makanya kurang lebih saya jalanin no plan gaps itu 2 tahun sebelum masuk ke full dulu. Sebelum saya masuk ke full gaps baru justru masuk ya ke intro gitu ya. Nah, saya mau jelasin sedikit tentang sindrom fecal compaction yang dimiliki Bimo, juga common banget dimilikin beberapa, terutama klien-klien anak ya di bawah usia 5 tahun yang mendahului sindrom konstipasi dari sejak lahir. Ini gejala khas para pejuang pup Indonesia. Mereka yang menjadi pejuang konstipasi, terutama yang sudah mengarah atau sudah tegak diagnosanya IBD. Ini sebuah sindrom yang selalu disalahartikan sebagai diare gitu. Yang tadi saya bilang, saya sebutkan bahwa akhirnya berame-rame nyoba no plan gaps gitu. Cocok banget meskipun konstipasi, karena pemahaman kita tentang karbohidrat juga tentang serat itu ternyata gitu jauh daripada real fisiologi, berfungsinya secara fisiologi tubuh kita secara fitrahnya seperti apa gitu. Kita nggak butuh serat untuk menggerakkan usus besar kita. Ternyata seperti itu. Justru kehadiran serat sometimes buat orang-orang yang konstipasinya sudah berat sekali itu malah memperburuk situation gitu, karena tempatnya usus besar atau tempat kolon ini adalah tempatnya reabsorpsi air gitu dari si tinja. Cairan yang berlebih ada di tinja itu akan diserap ulang oleh kolon, dan serat serat menambah bulk atau menambah massa tinja juga mengurangi kadar air tinja, jadinya malah biasanya makin stuck
Tahu nggak, ada satu hal lagi yang lebih penting untuk menggerakkan gerakan peristaltik usus besar kita. Namanya bile salts alias asam empedu atau garam empedu. Sebuah cairan yang diproduksi oleh liver dan ditampung di kandung empedu untuk dialirkan selanjutnya ke usus besar. Namun, namun banyak hal yang mempengaruhi sehingga dia tidak bisa mengalir ke usus besar. Gitu ya. Jadi ini pup anak saya kembali ke fecal compaction syndrome. Jadi ya tadi ya, serat itu yang ngefek. Makanya orang-orang yang menjalani no plan gaps, saya survive, Bimo biiznillah survive. Bimo berapa tahun Mbak Fiona? 6 bulan ya, 6 bulan lebih ya. 1 tahun. Oh ya, Satu kurang tahun. lebih 1 tahun lah, karena udah pernah jalanin secara mandiri ya, sebelum akhirnya lewat bimbingan dari saya gitu. Bimo 1 tahun, saya 2 tahun. Kita survive kok tanpa kehadiran substansi serat ataupun substansi karbohidrat. Nah, salah juga kalau dibilang tanpa kehadiran substansi karbohidrat sama sekali, karena kita mendefinisikan karbohidrat ya cuma yang berpati. Kita lupa bahwa karbohidrat itu banyak sekali jumlahnya, jenisnya. Nggak harus yang berpati, nggak harus nasi, nggak harus tepung gitu. Ya, rohani dengan kehadiran fruktosanya juga adalah karbohidrat gitu. Buah juga adalah karbohidrat. Bahkan serat daging sendiri yang namanya glikogen itu juga karbohidrat. Jadi ya nanti kedepannya kita akan tahu bahwa perkembangan penelitian di bidang nutrisi akan mengatakan bahwa karbohidrat makronutrisi yang paling non esensial, yang paling nggak ngefek gitu, nggak ngaruh buat tubuh kita gitu ya. Nah, ini fecal compaction syndrome, pup anak saya tiap hari ambiar mbak, padahal pupnya nggak tiap hari, ada yang ya sehari iya sehari enggak, ada yang 2 hari 2 sampai 3 hari sekali. Ini fecal compaction syndrome namanya, atau di ranah konvensional nama lainnya adalah stool impaction atau fecal impaction, atau impaction of the bowels, ada juga yang menyebut sebagai fecaloma atau constipation with fecal impaction. Ya, sebetulnya ini adalah kondisi konstipasi. Meskipun tiap kali pup Bristol stool chartnya ada di 5, 6, 7, dan dimulai dari 1 kali sehari, meskipun ada juga yang tiap hari. Ini kalau yang tiap hari, tapi ambiar, sebetulnya Bimo itu waktu itu progres, bukan regress. Gitu ya, kalau kita sudah tahu ilmunya. Karena itu pup baru. Ini kondisi yang udah rada mendingan, karena udah pup tiap hari gitu. Itu pup baru yang berusaha menembus padatan-padatan tinja yang sudah mengeras, sudah memfosil gitu. Ada juga yang berusaha gitu dan masih di 2-3 hari sekali, bahkan yang sepekan sekali, ini yang justru berbahaya. Tapi kalau dia pup setiap hari, cuma konsistensinya di 5, 6, 7, dan itu sebetulnya dia sudah berprogres. Dia sudah berusaha menembus dan menembus blokade si padatan tinja yang terlalu banyak di usus besar ini gitu ya. Nah, kondisi ini tuh memang ada di mana ada penumpukan feses atau kotoran yang keras, mengering dan padat di usus besar atau di rektum. Bayangin aja usus kita itu kayak, kalau saya selalu memberikan ilustrasinya kayak pipa air. Pipa air, tapi itu pipa airnya udah tua. Seharusnya air kotoran itu mengalir lancar dan keluar deras. Tapi karena ada banyak sedimen, kerak, penumpukan di dalam diameternya si pipa air yang tua itu, jadi kotoran itu numpuk dan membatu. Aliran airnya jadi pelan, bahkan bisa tersumbat total. Nah, kalau di usus besar kita, sedimen ini terus-menerus numpuk sampai akhirnya membentuk massa yang padat dan sulit untuk dikeluarkan secara alami, itulah yang terjadi. Fecal compaction syndrome. 2-3 hari sekali sih mbak pupnya, tapi setiap kali pup itu meletret gitu saya bilangnya. Apa namanya, sama ya diare lah. Bahkan ada yang nyembur gitu. Sebetulnya itu karena tekanan yang begitu besarnya berusaha menembus padatan tinja lama yang direabsorpsi terus-menerus oleh kolon. Karena kan itu fungsinya kolon, reabsorpsi cairan dari sisa-sisa tinja itu ya. Jadi ya akibatnya kotoran yang baru datang, air yang baru masuk ini nggak bisa lewat. Dan cuma bisa ngerembes di sekitar tumpukan yang macet itu, bikin gejala yang namanya diare palsu atau disebut overflow diarrhea. Inilah fecal compaction syndrome, dan Bimo salah satunya sebagai pejuang gut healing journey mengalami hal ini. Nah, Mbak Fiona, apakah hal ini juga yang akhirnya membuat
Mbak Fiona si fecal compaction syndrome ini beserta suami memutuskan untuk melakukan tindakan endoskopi gitu. Bimo kan sempat menjalani endoskopi kan ya? Iya, benar. Karena Ah, karena penasaran bener sampai kenapa harus sampai endoskopi ya kan, mm, sama perut buncitnya. Jadi mm. perut buncitnya tuh kan yang beneran tipenya melendung, yang ya kelihatan lah, setiap orang yang lihat juga pasti kelihatan perutnya melendung gitu. Dan waktu itu juga udah pernah USG abdomen yang nggak ada apa namanya, kayak pembengkakan organ atau apa gitu, memang udara gitu isinya gitu. Hmm. Eh, karena perutnya Gesi terus dan pupnya tadi, fecal compaction tadi, memang yang bikin kami jadi penasaran sebenarnya anak ini sakitnya tuh apa gitu. Hmm. Dan pada saat itu uh, karena alhamdulillah sebenarnya Bimo makannya masih mau gitu ya, uh, dan ya mau aja gitu ya, banyak aja gitu, tapi nggak ngaruh juga gitu ke berat badannya, malah pupnya jadi ambiar kayak gitu. Jadi sampai akhirnya endoskopi karena penasaran dengan diagnosisnya gitu. Ini kan dari dokter spesialis gastroenterologinya, Bimo diberikan terapi Nexium dan Liprolak ya. Bagaimana reaksi atau perubahan yang Mbak Fiona sempat dokumentasikan pada Bimo setelah konsumsi obat-obatan tersebut? Kalau itu nggak ada yang dikonsumsi sih, Mbak Khalida. Hmm, sama sekali. Jadi Iya, memang ke rumah sakit khusus untuk endoskopi iya, aja. iya. Jadi pas Jadi yang lainnya terapinya pakai yang dijalanin di GAPS itu. iya, jadi pas pas udah no plan gaps itu, Hmm. eh masuk rumah sakit rawat inap itu berapa hari ya, dari Kamis sampai Selasa, eh itu kita Bimo nggak makan makanan rumah sakit gitu. Ya saya sih ini aja sih, apa namanya, sama susternya apa ya, maaf ya kalau harus bohong gitu ya, kalau susternya udah diminum belum, udah gitu, tapi minumin untuk Nexium atau Liprolaknya gitu. Terus juga Mhm. makanannya pun masak gitu, kami masak. Jadi Bimo udah makan makanan sop gitu, sop ayam Hmm. gitu selama dia rawat inap. Dan Itu Masya Allah ya, masak dari Depok ke sebuah rumah sakit rumah sakit pemerintah nasional, rujukan nasional ya, masak. Ya kan, bawain setiap hari dong, pastinya kan? ya itu kami ini Mbak, sewa apartemen deket rumah sakit. Hmm, oke. Jadi alhamdulillah, Tetap aja perjuangan itu ya. yes, Tetap itu sebuah pengorbanan dan perjuangannya, Masya Allah. ala kuliah. Barakallahu fiik. Jadi eh alhamdulillah juga ada ibu saya, neneknya gitu, yang nemenin gantian yang masakinnya juga gitu. Jadi kalau malam sama ayahnya, kalau malam soalnya saya subuhnya mau masak sop gitu. Jadi dan alhamdulillahnya kayaknya memang apartemen khusus ini apa namanya, pendamping, kalau yang Yang eh, memang berobat di situ ya. berobat di situ lama gitu berbulan-bulan, karena kalau ngobrol sama apartemennya juga emang nemenin yang penyakit-penyakit berat gitu yang lama. Jadi apartemennya alhamdulillahnya ada dapur, ada kulkas. Mhm. Jadi saya eh Bisa stok bahan-bahan. iya, stok bahan saya kirim yang dari Jakarta, yang dekat Mhm. rumah sakit. Jadi Mhm. di sana alhamdulillahnya kan no plan gampang ya Mbak. Itu doang, itu doang Nggak kan. perlu ribet ya, nggak ribet yang lain-lain, betul. Bener, gak ribet Mhm. satu, gak ribet apa gitu kan, alhamdulillahnya gitu. Jadi saya bawa panci doang dari rumah sama Mhm. empat makan. Terus eh jadi ya udah, saya pagi-pagi udah bawain ke rumah sakit makanan, walaupun harus berjibaku dengan perawat-perawatnya dulu gitu ya di sana, yang ya qadarullah ya begitu ya, mungkin karena peraturan rumah sakit. Betul. Jadi Apalagi itu masih zaman-zamannya pos pandemi ya. iya benar, jadi agak ketat gitu ya sebenarnya Mhm. Mhm. peraturan rumah sakitnya. Tapi ya bismillah bisa terlewati aman. Dia cuman jadi pada saat rawat inap ya kenanya
antibiotik intravena, yang diinfus sama yang obat bius, diinfus. gitu. Obat bius dan antibiotik yang dari infus dan Hmm, hmm. dan Itu pun karena mau protokol ya, karena mau endoskopi kan. sebelum endoskopi minum yang untuk ngosongin perut. Iya. Itu pun lucunya adalah eh, disuruh pakai marjan, sirup marjan buat minum Mhm, obat mhm. apa Urus-urusnya itu buat untuk mhm, untuk kosongin perut. Saya bilang iya, eh kalau pakai madu aja gimana gitu kan. mhm. Apa akhirnya dia kasih marjan tapi nggak saya minumin, ya anaknya mau-mau aja kok minum itu tanpa bahkan tanpa madu gitu, Tanpa madu bisa tanpa ya? bahkan bismillah gitu. Ya Mhm. ya beda gitu ya lidahnya ya masya Allah gitu, anaknya mau Ya, mau Masya aja Allah. minum tanpa madu. Jadi cuman kena obat itu sama pasca endosnya antibiotik yang dari infuse gitu. Mhm. Pulangnya pun dikasih antibiotik yang di bawah sirup sama Nexium dan Liprolak, nggak Itu saya nggak dikonsumsi sama sekali. sama sekali. Jadi Alhamdulillah. justru konsumsi probiotik yang memang sudah existing aja dari sejak jalanin GAPS gitu ya. Iya, sama Ini ini menarik banget sih. Berani nyoba no plan GAPS secara mandiri. terpentok soalnya udah Sebenarnya latar belakangnya karena kepentok ya. Tapi iya. dari baca buku biru aja, Mbak Fiona sebenarnya udah dapet insight nggak sih? Oh ya, karena anak saya IBD, jadi harus jalanin no plan gitu. Karena kan sebetulnya kalau di buku biru itu mode gaps-nya itu banyak ya. Ada keto gaps, ada more plan gaps, ada gaps liquid fasting gitu. Bukan hanya intro diet sama full. Sampai Mbak Fiona tuh dapet, ya udah nih kayaknya emang buat anak IBD atau buat Bimo yang memang terdiagnosa IBD kayak no plan gap. Sebenarnya insight-nya apa sih setelah baca buku Ibu Biru itu sampai benar-benar mentok udah deh IBD apa namanya coba no plan gap saja gitu. Kalau nggak salah di buku biru kan emang apa ya, ada untuk IBD itu Hmm. plan gaps itu untuk IBD, dan IBD itu nggak bisa serat yang kayak tadi Mbak Khalida udah bilang Yes. Mhm. itu. Dan padahal sebenarnya padahal kan itu kan saya no plan gap sebelum endos ya, dan sebelum endos kan Mhm. diagnosisnya kan baru dari hasil VSS ya sebenarnya. Betul. Mungkin kalau orangnya belum yakin kan itu belum kuat banget gitu ya, ini beneran Mhm. gak sih anaknya, karena dari tes Nah, darah doang. mhm. Mhm. Tapi Nah, jadi somehow entah kenapa saya yakin gitu, oh, bisa nih kayaknya. mhm. Ya mungkin moms gut juga kali ya, nggak tahu saya juga. Betul, betul. Ya udah gitu ya, bisa Masya Allah ya. Allah tunjukkan ke no plan dengan baca itu, iya kok nih gitu no plan. Dan sebenarnya pada saat saya baca buku biru tuh juga saya kayak terwah-wah ada no plan gaps tuh ada gitu diet, uh, ini bagian dari diet gaps. Dan pas saya baca web uh, di luar juga ada gitu penjelasannya gitu. Saya dan saya baca juga tentang IBD gitu, nyari-nyari jurnalnya tentang IBD ini Mhm. gimana sih, penyakit apa gitu-gitu kan gitu. Dan memang pada saat itu saya ketemu gitu yang bilang kalau memang IBD ini udah kronik gitu, Mhm. inflammation, dan nggak bisa ketemu serat malah makin parah gitu-gitu. Jadi ya, ya Bismillah gitu, eh Intuisi seorang mama. kayaknya Mom's intuition, tapi ya semua itu dengan izin Allah ya. iya. Makanya kan nggak mungkin Taufik dan Hidayah itu ngegerakin hati kita untuk memilih sesuatu yang menjemput ikhtiar kesembuhan. Berarti memang setelah berlama-lama dan berliku-liku mencari jawaban, itulah titik dimana Allah Azza wa Jalla ridho sama Mbak Fiona dan suami dan juga Bimo. Oke, ini adalah jalan kesembuhannya. Allah udah ridho di situ. Kadang itu yang terlupa dari saat kita menempuh healing journey itu, kita cuma ngandelin logika kita. Kita belajar, kita cari jawaban, tapi tanpa disertai dengan kepasrahan dan ya udah nurut deh ya Allah kemana hati ini ngebawa saya nurut gitu dengan konsep, dengan takdir, dengan qada dan qadar yang sudah engkau desain gitu. Itu sih yang kadang jadi tambah berat untuk ngejalanin healing journey karena kita cuma ya udah ngandelin logika, ngandelin ilmu-ilmu yang kita scrapping dari sosial media atau ikut kelas sana, ikut kelas sini, tanpa kita ngedengerin intuisi kita gitu. Apalagi intuisi seorang ibu yang harus memilih
healing journey apa sih yang terbaik yang harus ditempuh untuk anaknya gitu ya. Ini Masya Allah barakallahu fik memang ya, ala kulli hal dengan segala perjuangan yang sudah Mbak Fiona lalui bisa sampai di titik ini. Nah, Mbak Fiona, selain keluhan pencernaan dan kulit tadi kan juga yang dititik beratkan adalah Bimo mengalami speech delay, juga keterlambatan motorik tertentu ya. Di usia 2 tahun, Bimo itu menjalani terapi tumbuh kembang. Mbak Fiona melihat memang ada keterkaitan antara kondisi pencernaan Bimo dengan perkembangan sensori dan motoriknya. Ada banget. Hmm. Jadi sebenarnya pas dia usia 8 bulan udah terapi dengan dokter tumbuh kembang, kan itu pas dia 10 bulan itu pas dia mulai full gaps di awal tuh, dari perkembangannya tuh ada ininya Mbak Khalida, udah ada efeknya dari gaps itu. Sebenarnya dia udah cepet tuh dari duduk, merangkak, berdiri, merambat gitu. Nah pas ke jalannya, Mhm. terus takan lama dari bicaranya belum bicara kan di 2 tahun itu. Nah pas menjalani no plan, memang kayaknya eh, apa namanya, nggak perlu waktu lama, kayaknya cuman berapa bulan ya, kayaknya nggak nyampe 1 tahun, 6 bulan kayaknya dari no plan. Bulan April 2024 itu langsung seret gitu, kayak bener-bener langsung, Ngedorong ya, iya, ngedorong perkembangan. mendorong perkembangannya dan bener-bener kelihatan signifikan hasilnya dari gaps ini gitu, dari no plan gaps. Dan benar-benar saya melihat eh, kaitan antara kesehatan pencernaan dengan perkembangan itu, karena benar gitu, kita perhatiin gapnya ke perkembangannya sengaruh itu gitu, terutama untuk anak yang ada delay gitu kayak Bimo. Berarti memang di Bimo sendiri kondisinya diborong ya, gaps-nya betul-betul gut and psychology syndrome, begitu pula dengan gut and physiology syndrome, real gapsters, dua-duanya diborong gitu. Jadi sekarang Bimo berada di fase gaps introduction diet stage. 2. Stage 2 tuh ya, Masya Allah, bismillah, 2 tahun di no plan gaps dan sampai sekarang masih di stage 2 ya. Nah sebelumnya selama kurang lebih ya tadi ya 1 tahun itu di no plan gaps, namun sebetulnya mode no plan gaps yang dipilihkan pun waktu itu, termasuk yang dibimbing di bawah bimbingan saya, itu bukan the real no plan gaps. Ini kita cerita sedikit supaya kasih gambaran sama teman-teman juga yang menyimak. Yang dijelaskan memang di buku biru, no plan gaps itu masih dalam mode pengembangan gitu. Jadi yang dapat update itu adalah biasanya praktisi dan coachnya dulu gitu. Sebelum nanti mungkin Dr. Natasha Campbell McBride sendiri memberikan pembaruan gitu seputar protokol yang lebih lebih real dan lebih deep lagi dari mode-mode selain full dan introduction diets gitu. Jadi mode yang dipilihkan Bimo di no plan gaps itu bukan the real no plan gaps, tapi sudah dimodifikasi dengan pertimbangan Bimo sudah pernah menjalani full gaps, udah pernah juga secara mandiri ngejalanin no plan gaps gitu ya, yang meskipun secara mandiri dan masih acak adut gitu, jadi tinggal penyesuaian saja. No plan gaps itu nggak bisa diterapkan seperti pola makan karnivor yang lagi nge-hype gitu ya, gak pestis, nggak seperti itu. Bebas gitu ya, makan steak, makan prohe, digoreng, di bake, yang penting protein hewani, terus tinggi lemak, nggak bisa begitu. Benar tadi apa yang Mbak Fiona katakan, karena gaps nutritional protocol itu memang terstruktur. Kita menjalani segala sesuatu terstruktur. Dan di real no plan gaps itu ada step by step-nya juga. Karena ini kan mode gut healing ya. Ini mode gut healing protokol. Jadi kita mau memperkenalkan dari yang paling bersahabat di saluran cerna yang paling inflamasi gitu. Kita akan mentreatment saluran cerna itu layaknya saluran cerna bayi. Nggak bisa dikasih makan sembarangan ya, karena kondisinya lagi sangat delicate gitu. Ya kecuali seperti saya atau mungkin Anda teman-teman yang sudah pernah berada di no plan gaps yang restriktif banget dan disiplin banget sebelumnya, lalu membutuhkan extended version of no plan gaps gitu dengan kondisi saluran cerna yang sudah jauh lebih membaik. Nah, baru deh prohe diapain aja itu bisa disikat gitu. Dengan tetap memilih protein hewani yang paling sesuai dengan konstitusi tubuh dari orang yang menjalankan tersebut. Disinilah
konsep pengobatan holistik klasik kami integrasikan, kami pilihkan untuk dijalani oleh Bimo gitu. Dengan konstitusi tubuh Bimo yang panas kering, kami memprioritaskan, merekomendasikan untuk memprioritaskan daging sapi dewasa, juga ikan untuk protein hewaninya, terutama untuk pembuatan meat stock gitu ya. Unggas seperti ayam dan bebek meskipun lebih ramah respon secara jenis protein dan pencernaan karena serat dagingnya lebih mudah dicerna gitu ya. Namun sifatnya panas. Iya, sifatnya panas gitu. Apalagi kambing gitu ya. Ya, tentunya gut healing journey ini nggak mudah ya. Ada fase naik turun. Apa saja Mbak Fiona tantangan terbesar yang Mbak Fiona hadapi dalam menerapkan GAPS dengan pendekatan holistik ini pada Bimo? Mbak Halide, sebentar Ya, satu menit. iya, oke. Sepertinya Bimonya udah gitu ya. Jadi saya isi dulu sebentar mungkin ya. Kenapa no plan gaps itu memang efektif sekali untuk inflamasi saluran cerna yang udah banget inflame gitu, nggak bisa diapa-apain juga. Saya pernah menyimak ada satu orang dia terdiagnosa inflammatory bowel disease juga. Oh, atau saya jawab dulu sebentar sebelum saya lanjut cerita. Mbak, maaf, jadi singkatnya ini ada komen tadi ya di kalau GAPS practitioner boleh meresepkan semacam obat untuk terapi, kalau GAPS coach tidak ya Mbak. Semacam obat ini maksudnya obat apa ya? Kalau GAPS practitioner dia boleh meresepkan suplemen gitu. GAPS coach tidak boleh meresepkan suplemen. Namun, nah kan ada koma. Belum tentu setiap GAPS coach itu adalah dia cuma GAPS coach. Biasanya setelah jadi GAPS coach, orang ini nanti akan ikut lagi di pelatihan nutrisi lainnya ataupun sertifikasi herbalis, sertifikasi pengobat holistik dan lain sebagainya sehingga membuat GAPS coach tersebut bisa merekomendasikan atau meresepkan obat untuk terapi gitu ya kan. Jadi ya belum tentu juga seorang GAPS coach tidak bisa meresepkan obat atau herbal untuk terapi tertentu. Namun memang dari sononya kalau seorang practitioner itu sudah bisa dipastikan bisa meresepkan suplemen karena kan dia terbiasa juga menghitung dosis resep, menghitung dosis terapi intravena dan lain sebagainya. Jadi dia bisa menghitung sendiri dosis suplemen yang dibutuhkan oleh kliennya gitu ya. Nah, semoga menjawab itu. Lalu kalau bedanya no plan dengan keto, bedanya apa Mbak? Beda. No plan betul-betul tidak ada substansi tumbuhan. Bahkan harusnya di the real no plan gaps. Masak meat stocknya itu nggak boleh pakai bawang. Cuma pakai garam. Tok. Tanpa kehadiran merica pun tidak boleh. Kalau keto kita masih bisa mengikut sertakan beberapa jenis karbohidrat yang dianggap low carbs. Real keto atau kita juga punya nanti pilihannya keto carnivore dengan carnivore cuma yang high fats gitu. Semua protein itu pasti akan bermasalah kalau untuk masih gutnya itu kondisinya masih inflame Mbak gitu. Untuk protein yang cocok untuk IBD daging sapi dan ikan belum tentu konstitusi tubuhnya apa. Kenapa kan tadi sudah saya jelaskan. Kenapa saya prioritaskan untuk Bimo? Karena kita tahu konstitusi tubuhnya panas kering. Kalau konstitusi tubuhnya panas kering ya nggak bisa dong dibantai dengan unggas dan kambing makin panas kering dan itu memang kita sudah coba. Karena Mbak Fiona menjalankan no plan gaps-nya itu di awal dengan full ayam ya Mbak ya, karena bikin meat stocknya ayam, ngasih makan Bimo juga dengan suiran ayam gitu. Itu memang sedikit sekali progresnya, bukan tidak berprogres sama sekali gitu. Nah, lumayan kesini makin shifting, kita coba ke ikan gabus dan entah nih, daging sapi udah mulai masuk belum sekarang Bimo? Iya, daging sapi. Udah mulai masuk ya, bismillah insya Allah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ditanya protein apa yang cocok untuk IBD, semua protein bismillah cocok. Karena no plan gap sendiri dirancang memang, dan itu sudah banyak sekali riset secara ilmiahnya bahwa kehadiran serat dengan high apa namanya protein and high animal fats and animal protein itu justru memadamkan inflamasi di saluran cerna secara cepat. Dan saya pernah tadi saya mau cerita, saya pernah menyimak kisah seorang yang inflammatory bowel disease, bahkan dia sudah pasang stoma. Kalau teman-teman dari di sini ada yang nakes ataupun sebagai IBD survivor pasti tahu apa itu stoma. Jadi seluruh orang ini sudah tahap seluruh usus besarnya itu diangkat, ninggalin cuma sedikit bagian rektumnya. Jadi dia cuma punya usus halus, usus besarnya udah nggak ada
Jadi dia real bisa melihat apa yang keluar dia makan di stoma. Dan dia beralih ke, ini nggak gaps, dia nggak jalanin gaps ataupun nggak jalanin no plan gaps, tapi dia beralih ke pola makan yang full carnivore. Dan dia nggak makan serat sama sekali, at all. Dan orangnya survive sampai sekarang. Bahkan dia bisa bertahan hidup karena akhirnya dia beralih ke pola makan carnivore. Gitu, teman-teman kalau nanti mau simak cerita orang tersebut, ya bismillah itu ada ceritanya nanti di salah satu kanal YouTube, nanti bisa saya sharing linknya. Itu Masya Allah sekali kalau melihat apa yang dia maksud dengan nutrisi untuk tubuh. Karena nutrisi kita selaku manusia itu ada di lambung dan usus kecil. Usus besar itu belakangan. Bayangin aja, ini usus besarnya diangkat. Whole usus besar cuma menyisakan sebagian kecil dari rektum. Dan dia survive sampai sekarang dengan pola makan totally carnivore gitu ya, dia nggak jalanin no plan gaps gitu. Saya beralih lagi ya, ini sebelum nanti waktunya juga habis. Nah, gut healing journey ini kan nggak mudah Mbak Fiona. Tadi balik lagi ke pertanyaan saya, ada fase naik, ada fase turun gitu. Apa saja sih tantangan terbesar yang Mbak Fiona hadapi dalam menerapkan GAPS Nutritional Protocol dengan pendekatan holistik pada Timo? Tantangannya di ini sih karena bosen. Tantangan terbesarnya tuh biasanya. Terus Bosen ya tantangan terbesarnya. karena ini kan maksudnya tapi sebenarnya sebenarnya eh, hazanah hazanah makanan dia masih sedikit ya. Sebenarnya tuh alhamdulillahnya sebenarnya lebih gampang gitu. Cuman kalau lagi bosen itu kadang yang kita juga bingung gitu. Terus selain itu kalau eh, di gaps ketika muncul reaksi antara day off sama regress Intoleransi. apa antara day off sama tapi ini sih sekarang saya udah semenjak ini udah mulai bisa sih Mbak bedainnya gitu. Ini day off atau muncul lagi gejalanya tuh apa regress atau apa gitu ya. Atau karena ada intoleransi tapi karena makanannya apalagi pas di no plan itu doang sebenarnya lebih gampang ya untuk menganalisis ya Membedakan respon tubuh gitu ya. bedakan respon tubuhnya ini apa gitu jadi udah ya alhamdulillah jadi terlatih gitu sebenarnya terlatih saya untuk membedakan jadi kalau sekarang sih udah ya bismillah dengan Nopla juga sebenarnya jadi mengenal juga sih tubuh Bimo tuh kayak gimana jadi dia nih kalau kayak gini tuh kayak gini gitu misalkan ketika muncul gejala lagi tuh oh ini tuh karena ini gitu ya kan aja sih sebenarnya tuh kayak gitu kayak untuk menajamkan insting kayaknya itu Betul, betul. Journaling apalagi ya, bisa ya bisa banget itu ngebantu najemin insting ya. menajamkan insting eh, terus tantangannya lagi eh tapi emang ini sih Mbak di setelah no plan dan akhirnya gaps lagi Hmm. kalau untuk ya itu tadi gitu apa target-targetnya tuh udah saya turunkan gitu kan ekspektasi jadi nggak ada eh tantangan ke kok belum ada hasilnya gitu nggak ada tantangan ke situ seperti gaps Mhm. saya jalani gitu jadi malah bismillah Allah kasih banyak banget gitu lewat gaps Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fik ya. Terus cara Mbak Fiona ngejaga Bimo, ini kan biasanya yang ibu-ibu, terus gimana Mbak, masalahnya anaknya nggak mau makannya. Nah, gimana nih Mbak Fiona? Terutama kan Bimo mulai gaps di usia yang masih sangat kecil ya, bahkan di usia 11 bulan lah, itu udah full gaps. Sebetulnya sudah MPA sih, ada lagi sebetulnya untuk klien-klien kami di Rumah Holistic Wellness Journey yang mulai gaps itu lebih awal lagi gitu dengan segala sindrom gut and psychology ataupun gut and physiology syndrome. Mbak Fiona bagi dong tips dan triknya menjaga kepatuhan Bimo di usia yang masih sangat kecil dalam menjalani GAPS Nutritional Protocol. um, eh kalau itu ini bisa jadiin tips nggak ya soalnya kalau untuk menjaga kepatuhan Bimo memang Hmm. ada apa ya trik-trik yang
kami lakukan gitu, misalkan ya jadinya harus ada reward gitu ketika Hmm. mau menghabiskan makanannya gitu. Tapi eh ya memang nggak bisa dapat semua gitu. Maksudnya pada saat itu memang kondisinya karena dia harus no plan mau nggak mau kami kasih reward gitu. Tapi sekarang jadinya eh, kami harus berjuang dengan itu gitu. Jadi kayak karena anaknya udah lebih besar gitu ya sekarang, Hmm. dengan apa namanya, dulu yang dia dikasih reward terus sekarang rewardnya sudah dikurangi kan. Eh, Jadinya kami lagi mengalihkan gimana caranya dia biar bisa makan tuh nggak pakai reward gitu. Ini tuh Hmm. kebutuhan dia gitu. Tapi alhamdulillahnya eh, pada saat dia awal no plan itu dia kan tahu sendiri tuh pupuknya ambiar gitu-gitu. Terus Hmm. dia juga ingat mungkin pengalamannya dia di rumah sakit kayak gimana. Jadi saya ceritain aja gitu, dan dia juga tahu kalau dia nih lagi ada di eh, mode gaps gitu. Dia alhamdulillahnya paham gitu, dia ada di mode gaps. Bahkan sekarang aja dia selalu bilang kalau dia sembuh mau buah gitu kan, kalau dia sembuh mau makan Masya Allah. gitu. Ya boleh Hmm. gitu kan. Boleh nanti, nggak usah sembuh itu boleh di full gaps gitu kan, saya bilang nggak usah nunggu gaps selesai, itu boleh di full Hmm. gaps. Jadi Hmm. kayaknya seiring berjalannya waktu dia juga paham sih, kayaknya emang ini makanan yang boleh dia makan gitu, yang baru boleh dia makan saat ini gitu, karena ya setiap hari kan itu doang gitu ya. Jadi kayaknya emang walaupun ya kenyataannya di lapangan ada aja gitu ya, soalnya eh apa namanya, udah besar kan, dia udah makin makin ngerti gitu. Lebih eh rasional ya, lebih ada iya, mikirnya, betul. Nggak bisa dibujuk kayak waktu dulu kecil gitu ya. benar, nggak bisa dibujuk gitu, tapi ya alhamdulillahnya sekarang eh apa, perilaku makannya udah lebih better sih daripada dulu yang harus pakai reward gitu. Kalau dulu iya benar no plan tuh bener harus banyak reward gitu ya dari kami. Kalau sekarang karena rewardnya udah dikurangin dan anaknya juga udah eh, apa namanya, latihan untuk makan sendiri gitu kan. Jadi Rewardnya apa Mbak Fiona yang paling sering? Cuma sekadar pelukan, diajak main, atau justru harus berupa panganan juga di selain ya masih dalam koridor no plan tapi yang tidak terlalu strict banget. rewardnya itu beli jajan mobil-mobilan. Oke, mainan yang dia suka ya. Ya Hmm, gitu jadinya. Jadi ya di selain situ. keluar misalkan ke taman gitu, mau habis Mhm. taman habis itu main di luar gitu, habis makan main di luar, terus misalkan habis itu beli mainan gitu, abang-abang gitu, mobil-mobilan gitu. Kalau dulu masih memang masih banjir reward gitu ya, mau nggak mau sih menurut, tapi saya ini sih maksudnya sadar sadar penuh gitu, memang bisa dapetin semua gitu, jadi memang harus ada yang dipilih dipilih salah salah satu gitu ya. Jadi pada saat itu ya dia kondisinya ya mau nggak mau harus no plan, kalau enggak ya nggak bisa sembuh gitu, karena saya mikirnya gitu. Jadi ya udah kita eh legowo aja dulu dari sisi itunya. Jadi sekarang lagi memperbaiki dari sisi yang ininya gitu sih Mbak. Itu good point ya, harusnya itu dicatat nih, karena kebanyakan mama-mama muda zaman now pengennya semua sukses gitu, dengan sempurna, tanpa bisa, itu prioritas. Karena kalau misalkan nutrisi nggak masuk, dari mana dapat bahan bakarnya? Itu kenapa makanan selalu menjadi yang utama, jadi pilihan utama. Nanti kalau nggak ada bahan bakar terbaik, insya Allah perkembangan, pertumbuhan, itu akan mengikuti gitu dengan sendirinya. Saya suka sekali poin yang Mbak Fiona sampaikan gitu, memang harus ada yang dikalahin. Kita nggak bisa dapat semua berjalan sempurna semuanya. Kita harus tahu prioritas kita saat itu seperti apa. Dan itu tidak mungkin dicapai tanpa ketenangan. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Apa saja Mbak Fiona di sisi lain keberhasilan-keberhasilan kecil, small wins, yang akhirnya membuat Mbak Fiona semakin yakin ini dia jalannya, gitu. Ini dia jalan pilihannya. Hmm, selain dari perkembangan Bimo yang Hmm.
ya Masya Allah sangat signifikan, alhamdulillah. Dari terapisnya pun juga pada saat itu Hmm. sampai kaget gitu ya, karena Hmm. nggak bisa ngomong sama sekali gitu ya, cuman babbling doang. Bahkan pas di mana di rumah sakit rawat inap pun juga dokter Hmm. juga apa namanya, ini belum bisa ngomong ya Bu, mesti kayak gini ya Bu gitu, merengek Hmm. kan. Hmm. Sampai yang sekarang ya Masya Allah bawel banget, bahkan eh, apa namanya, eh, harus meladeni menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Karena perkembangan usianya sudah sampai situ ya, Insya Ya, Allah. alhamdulillah sedikit-sedikit Bismillah. mengejar milestone-nya gitu. Mhm, Dan mhm. alhamdulillah sekarang udah masuk sekolah Mbak Khalida. Jadi Oh, Masya Allah. masih KB sih kelompok bermain, karena masih harus terapi juga. Jadi biar waktunya Hmm. dapat. Karena kalau KB nggak full 1 minggu. Jadi eh, Ya. apa namanya? Ya Masya Allah sebenarnya walaupun walaupun merasanya di intro 2 kan udah mau 1 tahun lagi ya gitu. eh udah mau 1 tahun lagi di intro 2 gitu ya. Mungkin ngerasanya lama gitu, tapi ternyata cepet juga gitu dilakuinnya gitu. Kayak nonton Mhm. juga, ternyata nggak berasa 1 tahun gitu. Alhamdulillah gitu, Allah bahu Kalau mudahkan, betul. gitu. Ya, Masya Allah. Ini ada pertanyaan di kolom komentar. Kalau pada saat kumpul keluarga, makan-makan itu gimana mensiasatinya Mbak Fiona? Saya sudah setahun ini ibaratnya bertapa. Ada yang sampai bertapa mengasingkan diri dari hiruk pikuk duniawi. Monggo Mbak Fiona dijawab. Kalau nah sebenarnya Mbak yang harus apa ya, harus bener-bener kalau mau healingnya sukses gitu ya. Emang kitanya harus galak gitu ya ke orang sekitar, maksudnya ke kakek neneknya gitu ya, ke orang tua sendiri. Hmm. Eh, Hmm. Bener-bener apa? Kalau saya sih bener-bener mode emak-emak yang mantengin banget, terutama misalkan kayak kumpul keluarga pas Lebaran gitu, di mana Hmm. kue-kue itu terpampang di meja gitu. Kalau saya ya udah saya langsung bawa Bimo main di luar, nggak masuk ya. Awalnya ya salaman dulu gitu. Hmm. Apa basa-basi habis itu ayo Bimo main di luar aja gitu, nanti biar suami saya yang ngobrol gitu, sayanya main sama Bimo atau gantian gitu. Bahkan kami tuh kadang gantian gitu, misalkan saya mau aku mau pipis dulu, kamu jagain Bimo gitu, misalkan saya ke suami. Jadi harus Demi ngejaga nastar nggak kecomot gitu ya. iya betul, sebenarnya kalau Bimo tuh nggak, Hmm. dia nggak mau gitu, tapi Hmm. ada yang maksa ya gitu. Betul. Betul. Kenapa nggak boleh gitu? Ada yang nggak Hmm. paham gitu dan akhirnya maksa gitu. Yang itu kan yang sebenarnya yang apa? Yang jadi mau ngejelasin juga panjang gitu kan. Mau ngejelasin juga panjang. Oh iya nggak boleh alergi gitu. Paling saya bilangnya kayak gitu kan biar cepet, biar mereka paham. Karena kalau dijelasin ini nggak, susah pasti pahamnya. Jadi gitu sih paling saya bilang nggak bisa alergi gitu. Nggak boleh makan itu gitu. Paling saya bilang kayak gitu. Kalau kakek neneknya sih insya Allah paham ya, cuman kalau emang pas lebaran atau kalau lagi di tempat umum kayak misalkan hmm, kekajian gitu sebelah-sebelahnya, kakak-kakaknya makan biskuit gitu biasanya tuh suka ditawarin kayak Hmm. gitu. Baru saya bilang nggak makan itu, terima kasih. Ya gitu sih, tapi biasanya eh, mereka kalau saya bilang alergi gitu langsung paham nggak maksa gitu. Hmm. Oke, Masya Allah ya. Nah, Mbak Fiona, ini kan kita sudah melihat Bimo yang insya Allah bismillah jauh lebih sehat ya, ala kulli hal. Boleh diceritain Mbak Fiona gimana kondisi eksim sekarang, pencernaan, sendawa, atau reflux Bimo saat ini? Apa perubahan paling signifikan yang Mbak Fiona lihat? Refleksnya alhamdulillah udah nggak ada, karena pas terutama pos endoskopi itu yang Hmm. benar kayak eh, apa biur-biur gitu, refleks itu Muntah proyektil ya, namanya muntah proyektil ya, betul. ya alhamdulillah udah nggak ada eh, apa tadi, bloating, eh, Hmm. udah nggak melendung pada
Saat sebelumnya bener-bener dung-dung keras, bener-bener kayak balon mau pecah gitu. Sekarang tuh udah habis itu udah kalau itu udah enak aja gitu, udah nggak semelendung walaupun ya masih buncit gitu ya. Eksim juga bismillah udah bener-bener tinggal di pergelangan kaki yang tadi dari betis sampai kaki sampai pergelangan kaki bener-bener udah tinggal di pergelangan kaki aja alhamdulillah. Dan malah saya setelah itu Mbak, setelah dia protokol cleansing itu, Hmm. dia apa namanya? Pas protokol itu emang bener-bener kayaknya saya ingat Mbak Khalida pernah ngomong eksim yang karena panas, itu Mhm. dia karena panas bener-bener gatel banget digarukin terus. Mhm. Tapi sekarang setelah selesai protokol itu dan saya nggak olesin talo, jadinya saya suka kompres kombucha atau kefir, jadinya Malah lebih cepat. lebih iya mulusan alhamdulillah. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Jadi begitulah ya. Kalau kita ya bismillah, kalau kerja sama praktisi mungkin ada jalan pintas yang bisa, kadang kita nggak bisa mengurai itu, tapi praktisinya melihat dan akhirnya oh ya ini bisa terurai gitu. Karena eh, talau bagus untuk eksim, ya ternyata yang saya pelajari pun talau itu sifatnya karena lemak, sifatnya panas. Kalau eksimnya panas diolesin talau tambah-tambah gitu ya. Bismillah kemarin banyak juga kalau yang sudah masuk wellness journey community kita update yang saya dapatkan selaku praktisi, insya Allah saya selalu langsung share knowledge-nya di grup Wellness Journey Community ya, Masya Allah. Justru jadi sebetulnya secara fisik itu memang masih deredet-deredet, tapi yang paling signifikan berarti secara perkembangan justru ya Mbak, Iya, sama secara sensori motorik. pupuknya juga udah Ah. ada ambiar, nggak ada. Hmm. Kayaknya stage Bristol 67 tuh udah nggak Hmm. Nggak pasti pernah, alhamdulillah 4, Masya Allah. 3, 4, 5 gitu di antara itu Hmm. tiga. 3, Alhamdulillah. 4, 5 minimal di 5 lah ya, Alhamdulillah. Iya, kalaupun lembek nggak pernah cair yang benar sampai biur juga gitu dari pupuk. Mhm. Terus lain, terus Bimo ya. ya. Masya Allah Bimo. Terus dari pupuknya udah Mhm. setiap hari juga. Mhm. Terus apa tadi pupuk Eksim sih terutama. Yang paling duluan yang mana? Yang paling duluan betul-betul mereda gejalanya apa? Dari pupuk pencernaan kah? Dari eksim kah? Pencernaan berarti ya, dari ya pupuk ya. benar-benar Berarti udah nggak ada lagi nih episode tiap hari diare padahal konstipasi gitu. enggak Pup mah udah tiap hari. pupuknya udah tiap hari dan padat. Dan pagi, Masya Allah. Berarti setelah parasite cleansing protokol yang saya rekomendasikan sudah dijalani ya? Karena saya belum tahu juga ini Kali progresnya. iya Sudah sekali, baru satu kali baru baru satu. 1 kali. Itu signifikan langsung ke eksim ya? Saya ngelihatnya sih pas lagi protokol cleansing itu Hmm. ekspeknya flare up banget Mbak, Justru flare up. gatel Masya Allah. banget dia garuk-garuk terus gitu. Saya ngeliat Mhm, mhm, saya inget mhm. inget pertanyaan itu kalau diolesin talo kok makin Makin panas, makin gatel. saya ingat pertanyaan itu jadi saya ganti kompresin pakai kombucha atau Kombucha, milk kefir. air yang saya langsung mikir kan yang adem-adem gitu Mhm. itu jadi ya boleh jadi alhamdulillah udah mulusan gitu karena kan dia tipe X-nya bukan yang basah yang mbak yang kering Mhm. dan sangat gatel gitu Betul. karena sama ayah karena gitu ya. Hmm. Itu sih yang saya lihat Mbak Khalida. Ya, Masya Allah ya. Nah, secara keseluruhan, bagaimana kualitas kualitas hidup Bimo dan keluarga secara keseluruhan setelah melalui perjalanan panjang ini, Mbak Fiona? Apa yang paling disyukuri oleh Mbak Fiona? uh, Syukuri ya ternyata uh, memang benar ya kata Ustadz gitu ya kalau pertolongan Allah tuh datang pas udah mentok Barakallahu fiik. beneran beneran datang tuh mentok gitu mbak jadi ya bener-bener rasa ada di bawah mentok harus kemana lagi
ya ternyata Allah Maha Baik masih memberikan pertolongannya, kesempatan untuk kami Mhm. bisa healing. Ya, ya Masya Allah membawa ke kebaikan yang banyak gitu lewat eh, healing dengan gap saat ini. Ini for your information ya Mbak Fiona dan suami dalam pendampingan Bimo menjalani GAPS Nutritional Protocol juga mencoba ya kan Mbak Fiona mencoba menjalani GAPS itu sendiri dan Masya Allah boleh Mbak Fiona diceritain apa sih yang dirasain abis ngejalanin GAPS buat diri sendiri dan juga justru suami akhirnya satu keluarga ikutan ngejalanin GAPS Nutritional Protocol. Awalnya memang pada saat dia no plan itu di fase udah bosen dianya gitu. Dan ini juga tambahan ketika dia no plan itu kami bener-bener nggak jajan di luar, nggak pernah Hmm. makan, makan di luar dine in gitu, pergi ke restoran makan di luar. Selain pas Lebaran aja Hmm. ke keluarga kan gitu. Dan itu satu kali doang gitu makan di luar bareng sama nenek kakeknya. Selain itu kami saya sama suami tuh nggak pernah makan di luar. Jadi selama 1 tahun no plan itu bener-bener nggak jajan. Kami berdua nggak jajan di luar. Kalau mau makan pun gantian. Jadi Bimo sama ayahnya saya makan gitu. Demi biar dia nggak ngelihat kita makan Apa yang dimakan? apa yang dimakan gitu kan. Walaupun sayur doang gitu ya. Tapi dia kan suka sayur gitu. Eh, nah, jadi pada saat itu kita kepikiran ya udahlah samain aja gitu makanannya sama Bimo gitu. Kita ngegap Mhm. tambah ya memang saya juga seorang gapster pastinya gitu kan. Eh, jadi saya juga mau memperbaiki kualitas hidup saya juga gitu kan, hidup saya sendiri dengan gaps yang saya juga sudah melihat hasilnya di Bimo. Saya juga Mhm. coba untuk diri saya sendiri gitu merasakan hasil gaps itu untuk diri saya sendiri akhirnya awalnya sih dari situ dari biar Bimo makannya sama gitu sama kita jadi kita bisa makan bareng-bareng aja gitu di Mhm. Insya Allah. ngumpet-ngumpet gitu. Mhm. Mhm. Karena walaupun kita belum gaps waktu itu kan emang kita udah nggak makan nasi gitu ya Mhm. cuman masih pakai karbo cuman diganti-ganti aja gitu karbo yang lain kayak Mhm. kemudian tapi kalau sayur kan karena Bimo suka jadi takut dia kepengen akhirnya kita makanya ngumpet-ngumpet pada saat no plan itu. Nah, setelah dia no plan dia masuk ke intro, akhirnya kami juga ikutan full gaps gitu dan akhirnya alhamdulillah ya suami juga mau ikutan full gaps. Jadi ya udah biar makannya sama dan alhamdulillahnya sebenarnya memudahkan saya untuk masak di dapur Masak. sama. Jadi apalagi kalau lagi bikin sop jadinya ya udah kan buat bertiga langsung. Kalian. Ya paling yang dibedain mungkin karena kami full gaps bisa di eh, pan fry, bisa di oven gitu kan. Jadi agak lebih longgar Banyak variasinya. walaupun itu juga ya kami masih ada bocor-bocornya, tapi alhamdulillahnya berasa banget sih emang bakal ada perbedaannya, terutama ketika cheating kami pasti langsung sakit. Nggak mau ya tubuhnya ya. Iya, Udah langsung nggak mau. Ini bukan makanan saya gitu ya. iya betul. Oh, Masya Allah, Barakallahu Fik. Oke, Mbak Fiona ini perjalanan Mbak Fiona dan Bimo, Insya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik, Bismillah. Luar biasa inspiratif untuk para orang tua di luar sana yang mungkin sedang menghadapi kondisi serupa dengan Bimo. Apa pesan yang ingin Mbak Fiona sampaikan? eh Sebenarnya oh, untuk teman-teman yang eh, mengalami kondisi serupa pencernaannya bermasalah itu memang yang saya pelajari juga gitu ya dari perjalanan Bimo dan juga dari bergabung dengan grup Mbah Khalida. Memang tujuan akhirnya ya mau nggak mau kita harus ya kembali ke laptop seperti yang Mbak Khalida sering bilang ya healing gitu ya pasti harus healing dan apapun metode healing yang dipilih ya semoga Allah meridhoi metode tersebut gitu minta keriduan kepada Allah untuk uh, biar jalannya smooth gitu jalan healingnya ya walaupun
sebenarnya dari eh, pendapat pribadi saya sendiri setelah menjalani beberapa metode healing, gaps itu insya Allah udah paling apa ya, paling selaras gitu ya dengan fitrah gitu. Kalau mau saya bilang, karena eh, apa yang tadi ya, dan tipsnya adalah memang harus fight for it gitu. Kita harus berani untuk eh, berjuang biar healingnya tuh bisa dapet progres, karena saya ngerasain di dua gaps yang fase gaps yang berbeda. Yang pertama sama Mhm. kedua memang, yang pertama selain kurang ilmu, terus terlalu target oriented gitu, terlalu orientasinya hasil. Mhm. Sedangkan yang kedua ini saya udah pasrah karena udah kepentok. Kayaknya memang harus kepentok dulu mungkin, sadar gitu. Baru mau dibilangin kayak harus kepentok dulu ya. Kepentok dulu memang sadar. Jadi ya alhamdulillah eh, pasti bisa kok, misalnya maksudnya healing itu dengan apa, kayak worth it untuk diperjuangkan lah, apalagi Mhm. dengan gaps ini menurut saya ya, untuk teman-teman yang banyak juga kan akhirnya yang suka nanya-nanya gitu, yang cerita. Mhm. Mhm. Ya insya Allah kita bisa jadi terutama di grup Mbak Khalide gitu ya, bisa jadi penguat sama-sama kalau misalkan mau gaps bareng, karena saya Mhm. setelah menjalani gaps, walaupun cuma full gaps ya emang susah gitu. Ya, susah gitu ya, terutama dalam menahan nafsu gitu kan, ya emang susah gitu, tapi kayak worth it untuk Mhm. diperjuangkan karena ya hasilnya pasti ada gitu, cuman emang kadang kita targetnya kegedean gitu, Mhm. kita tidak melihat hasil kecil-kecil padahal itu berprogres gitu, Masya Allah. gitu sih Mbak. Masya Allah, baiklah. Saya sebagai praktisi, ini mungkin sekalian kita closing statement ya. Sebagai praktisi pengobatan holistik dan GAPS Nutritional Protocol Practitioner menghimbau kepada siapapun yang tertarik. Tadi juga ada pertanyaan, apakah GAPS diet bisa untuk anak berkebutuhan khusus seperti Bell's palsy? Ya, insya Allah bisa. Cuma itu tadi, Mbak Fiona sudah katakan gitu ya. Mungkin kita jangan langsung ngetargetin yang gede, tapi ya ini akan membantu untuk memperbaiki kualitas hidup. Misalkan anak-anak Bell's palsy bisa di reverse, ya nggak tahu, tergantung Allah Azza wa Jalla. Kalau secara teori bisa, saya katakan bisa, tapi apakah saya bisa memberikan janji bahwa itu bisa di reverse total 100%? Banyak tergantungnya. Satu, udah pasti tergantung keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mau nggak kasih sembuh buat kita. Dua, sekonsisten apa? Niatan orangnya setulus dan selurus apa? Itu banyak faktor. Belum melihat kondisi finansial, ketersediaan bahan pangannya. Betul Mbak Fiona bilang, GAPS Nutritional Protocol itu bukan mudah untuk dijalani, tapi worth it untuk diperjuangkan. Saya suka sekali highlight itu untuk selalu diingat sama kita semua. Jadi bisa nggak dipakai? Dr. Natasha Campbell sendiri sudah menekankan bahwa GAPS Nutritional Protocol bukan hanya untuk perbaikan saluran pencernaan, tapi seluruh kondisi kronis. Karena sama Dr. Natasha Campbell, saya, Hippocrates, ataupun para pengobat holistik lainnya sudah mengazamkan, bahkan Al Haris bin Kalda, salah satu dokter terkemuka di zamannya Rasulullah SAW, sudah menyatakan bahwa perbaikan paling dasar dari kondisi apapun sakit yang menimpa kita secara fisik, perbaiki dulu pencernaannya. Dan itulah yang dilakukan di GAPS Nutritional Protocol, kita nguatin pencernaannya dulu. Maka saya menghimbau kepada siapapun yang tertarik untuk memulai gut healing, terutama dengan GAPS Nutritional Protocol, mulailah dari yang paling mudah. Mulai dengan berpantang dari 3 hal yang tidak pernah layak dikonsumsi oleh makhluk hidup di dunia ini, any living beings: flowers, sugars, seeds, and hydrogenated vegetables oils. Itu pantangan terbawah, terdasar untuk bisa waras lahir batin. Habis itu nanti teman-teman bisa naik level, jalanin 4 pilar GAPS Nutritional Protocol. Sudah hatamkah tayangan AMPM yang The Four Pillar of GAPS Nutritional Protocol? Nah, kalau belum, ya harusnya itu hatam dulu, catat dulu. Jadi, itu bisa dijalani sebagai basic, sebagai baseline. Ilmu di tayangan tersebut diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengupgrade kesehatannya
secara holistik, tapi selalu bingung mau mulai dari mana. Silahkan menuju channel YouTube-nya Wellness Journey by SDOMG dan simak tayangan The Four Pillars of GAPS Nutritional Protocol di sana. Pesan sponsor dari Gutmin, jangan lupa subscribe, like, and share jika dirasa bermanfaat ya. Nah, baru deh abis itu jalani dengan konsisten GAPS Nutritional Protocol di mode apapun sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi GAPS Nutritional Protocol itu bukan sekedar diet nurunin berat badan atau ngikutin tren. Tapi ini adalah proses penyembuhan holistik. Dan menjalani GAPS Nutritional Protocol berarti kita berusaha buat mendengarkan kebutuhan tubuh dan mengembalikan tubuh ke keseimbangan dari akarnya. Dari perbaikan pencernaan. Apapun akar diagnosanya, kalau itu sudah berjalan kronis dan stuck tidak memberikan jawaban, tidak menghasilkan jawaban apapun, perbaikilah dasarnya dulu di pencernaannya. Baru habis itu nanti kita ngurut benang kusut sebenarnya ini dari pencernaan larinya kemana. Apakah dia lari ke liver, lari ke ginjal, lari ke organ lain, atau lari ke otak. Baru kita bisa tahu. Tapi perbaiki dulu dasarnya. Dan proses ini butuh waktu. Jadi sabar dan konsisten itu adalah kunci. Ekspektasi jalanin GAPS Nutritional Protocol ini nggak bisa langsung kelar semua urusan dan permasalahan. Justru di awal mulai itu akan banyak sekali terkuak kondisi tubuh kita yang sebenarnya, yang harus diperbaiki. So let the symptoms guide you. Gejala yang hilang dan yang timbul itu nggak bisa kita atur mana yang mau hilang duluan, mana yang masih keras kepala stay gitu. Nah, nanti saya khawatir Mbak, ini kayak Mbak Fiona, udah jalanin ada beberapa hal seperti no plan gaps dijalani secara mandiri. Tapi ini bener nggak ya? Nanti gimana kalau saya khawatir yang saya lakukan ini keliru? Nggak apa-apa keliru. Meskipun sedikit, pasti akan dapat healing efeknya. Selama yang dikonsumsi itu masih dalam panduan dan ranahnya GAPS Nutritional Protocol. Tapi ya bukan berarti langsung symptoms free juga gitu begitu dijalankan. Karena pasti ada efek detoksifikasi. Ya, supaya hati kita ini lapang dalam menjalani perbaikan pola makan dan terapi nutrisi ini. Nggak mudah burn out, gitu. Nggak mudah bosen. GAPS ataupun gut healing protokol lainnya, terutama GAPS, is about slow and deep. Emang begitu, pelan dan perlahan. Jadi jangan worry kalau berada di GAPS Nutritional Protocol, terus kata orang nanti malnutrisi karena ini diet eliminasi yang kebanyakan ngebuang karbohidrat. No, justru GAPS Nutritional Protocol, you will nourish yourself while you are detoxify yourself. Kita menutrisi sambil kita ngebersihin gitu. Kita ngasih bahan bakar ke tubuh untuk perbaikan yang memang harus dilakukan, diperlukan gitu. Bahkan if you move too fast, kalau justru kita jalannya kecepatan, kita mau buru-buru kelar, we will miss that healing effect. Gak akan ngefek. Itu ya, sebelum mutusin mau jalanin gut healing journey, juga pesan kunciannya istiqoroh dulu. Bahkan kalau orang selesai konsultasi sama kami di Rumah Holistic Wellness Journey, saya bilang stop, jangan ngapa-ngapain, gak usah mikir ribet, bagaimana, istiqoroh dulu, minta petunjuk dulu sama Allah Azza wa Jalla supaya ketemu why-nya. Kalau nggak nemu, insya Allah cepat burn out jalanin healing journey-nya. Ya ngapain ribet-ribet jalanin hidup sehat serba holistik, mau bebikinan apa-apa sendiri, rela keluar duit lebih buat akses bahan pangan yang lebih toib, buat apa coba? Apa motivasi dasarnya mau menderita? Setiap orang itu pasti harus punya motivasi mendasar saat dia pilihan hidup dia itu harus menderita. Untuk apa semua ini? Toh orang-orang di luar sana terlihat baik-baik saja, ngantor jam 7 pagi sampai jam 5 sore, habis itu nge-gym atau lari keliling Senayan, tetap makan gorengan, makan cilok, makan batagor, fine-fine aja, ngopi buat mulai hari. Bertahan hidup kan? Bertahan hidup, dan itulah yang terjadi pada manusia modern zaman now. Mereka hanya bertahan hidup. Makanya istilah fight and flight itu terkenal banget. Ya karena manusia zaman now hanya bertahan hidup. Mereka nggak thriving. Mereka bertahan hidup. That's whole different thing. Malah lebih enak gitu. Hidup yang kayak gitu kan, mode survival lebih hemat. Kita capek-capek ngeluarin untuk bahan pangan organik, ganti panci, dan lain sebagainya. Ini mereka lebih hemat, bisa healing-healing tiap akhir pekan. Hepan-hepan sama kerabat, bebas, hangout sama kawan pergaulan. Nah, buat apa? Kenapa sih mau hidup sehat? Why? Buat apa? Cari tahu itu dulu. Istiqoroh, jangan berhenti sampai Allah ngeridoin jalan yang ditempuh.
sampai Allah ngizinin kita dilindungin dari was-was syaitan dan keraguan-raguan. Ini another kunciannya gitu ya. Nah, selanjutnya, GAPS Nutritional Protocol itu dirancang untuk self-help. Namun, jika dirasa butuh bantuan menjalankannya, dan jangan ragu-ragu untuk konsultasi dengan praktisi GAPS yang berpengalaman. GAPS itu customized banget untuk setiap individu. Praktisi GAPS yang tepat bisa bantu menavigasi tiap fase, terutama di awal-awal yang biasanya paling challenging gitu, dan bantu menyesuaikan protokol dengan kondisi unik tubuh masing-masing ya. GAPS itu panduan, bukan aturan baku yang harus diikuti mentah-mentah. Belajar baca sinyal tubuh. Apakah ada makanan yang bikin gejala memburuk atau apakah ada makanan tertentu yang bikin merasa lebih baik. Healing journey itu paling efektif kalau disesuaikan dengan respon tubuh masing-masing. Dan dari mana taunya? Journaling is the next kuncian. Ini bagian paling futur ini buat orang-orang yang lagi jalanin healing journey ya, terutama gut healing journey. Ini bagian paling futur adalah di journaling. Apalagi nanti udah lama jalaninnya. Jadi ya di-maintain banget kegiatan journaling ini. Emang kesannya bikin males banget, tapi percayalah ini bagian penting dari healing journey and you'll be forever thankful one day. Ya, Mungkin dan berikutnya adalah kenapa Mbak Fiona? buat motivasi aja Mbak Khalida, Silakan. journaling ini aja bulan apa ya, Masya Allah. Mas jurnal. Masya Allah, Masya Allah masih menjurnal. bulan apa? Setebal itu. Bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Selebihnya dari sebelum bulan Agustus sampai mundur sampai awal pertama Noplan udah setumpuk ini, dan memang bener apa namanya capek dan apa bikin futur, karena sebenarnya itu aja kan yang dimakan dan itu aja gitu, misalkan kayak biotiknya itu aja, tapi emang ini sih kan nggak, tapi walaupun itu aja nggak akan sama setiap harinya kan, misalkan kayak Responnya. ya bener responnya That's nggak right. ya. Itulah. Makanya kalau ngelihat koleksi itu pasti ada perasaan harus sendiri ya. Ya Allah, ternyata I've been there. Justru kadang itu yang bikin motivasi paling besar lagi. Enggak, berarti hari ini harus lebih baik lagi. Karena titik kulminasi terendahnya udah dilewatin. Iya. Masa iya sih dengan yang lebih challenging lagi kita nggak sanggup? Insya Allah pasti Allah akan selalu barengi. Karena kan janjinya gitu, bukan setelah, tapi bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Gitu ya. Dan berikutnya, mulailah selalu dengan midstock. Itu fondasi utama yang bakal bantu untuk memulihkan dan meredakan peradangan di dinding usus. Embrace the healing power of midstock. Ya, belum pernah tahu apa itu midstock? Atau teman-teman ada yang baru mau belajar lebih jauh tentang midstock? Silahkan ke YouTube Wellness Journey by SGOMG. Lagi ada 2 episode tayangan tentang midstock di sana. Ya, dari tadi disuruh belajar mulu Mbak. Oh iya dong, kalau kata Dokter Natasha di buku Gaps Kuning itu halaman 14, healing begins from understanding what is going on in your body. Knowledge is the key. No matter how chronic and severe your health problem may be, you must know why. You must know why you are developing it and where it came from. Without this knowledge, fear takes hold, and fear can only destroy. Makanya belajar, berdayakan diri, berilmulah agar berdaya. Alhamdulillah, kelas. Luar biasa sekali sharing hari ini Mbak Fiona. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan berbagi kisah yang begitu berharga ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Iya, terima kasih juga Mbak Khalida dan teman-teman yang menyimak. Iya, Masya Allah ya. Baiklah God Besties, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Fiona Umu Abbas Bimo yang penuh inspirasi. Semoga AMPM hari ini memberikan banyak insight dan semangat baru bagi perjalanan kesehatan teman-teman semua. Bagi God Besties yang ingin tahu lebih banyak tentang gut healing protokol dan kesehatan holistik atau ingin mencari informasi terkait hal-hal tersebut, jangan lupa follow akun media sosial kami untuk update selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi one-on-one, di Rumah Holistic Wellness Journey, silahkan klik link di bio yang ada di Instagram si Gembil Oh My God maupun si Gembil Wellness Journey. Di sana ada form yang bisa teman-teman isi langsung jika sudah siap konsul. Ataupun kalau mau tanya-tanya dulu ke Gadmin Rumah Holistic Wellness Journey, kontak narahubungnya pun sudah ada di link tersebut.
tinggal klik terus tersambung ke chat WhatsApp. Ah ya, satu lagi, bagi teman-teman yang mau belajar bareng lebih jauh tentang pendekatan kesehatan holistik, webinar berbayar terdekat yang akan hadir insya Allah di bulan Oktober nanti. Ini udah 2 kali reschedule ini, mengingat jadwal saya yang sedang padat-padatnya. Dan sebetulnya memberikan kesempatan juga kenapa sampai akhirnya di reschedule 2 kali bagi God Besties di tengah kondisi carut marutnya perekonomian saat ini di negeri tetangga, di negeri Konoha, bukan di sini ya, supaya bisa nabung dan menyisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilannya. Kami tungguin insya Allah nanti akan ada pengumuman jadwal terbaru untuk kelas webinar berbayar tentang Beyond Metabolic Imbalance, The Fat Phobia and Inflammation. Semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah sampaikan usianya supaya bisa belajar bareng bersama kami. Kita akan belajar bareng tentang lemak sebagai salah satu makronutrisi yang paling disalahartikan sepanjang kehidupan manusia. Kesian bener sih lemak ini. Relasinya dengan inflamasi, lalu bagaimanakah kita memanfaatkan lemak dengan baik, dan nanti sebagai salah satu kunci untuk mengatasi inflamasi sendiri adalah justru memilih dan mengkonsumsi lemak yang baik. Bonusnya, mari kita bahas apakah sebegitunya butuh suplementasi vitamin D sebagai senjata kebal dari seluruh diagnosa penyakit. Ya, silakan daftar, link juga ada di bio. Ada beberapa mekanisme pembayaran yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Ada skema tabungan juga loh. Sampai jumpa di AMPM berikutnya. Insya Allah semoga Allah mudahkan segala ikhtiar kesembuhan teman-teman apapun itu. Jangan lupa untuk selalu bersemangat. Bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan Allah dan jangan lemah. Semua yang saya sampaikan dalam sesi live hari ini, jika ada kebenaran di dalamnya, maka itu semua datang dari Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufiknya perihal ilmu pengobatan, sementara kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikannya itu adalah karena saya sendiri selaku manusia yang lemah, yang tidak mampu memahami juga mengambil hikmahnya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.